Dengan satu pukulan, Yang Qi mengalahkan legendaris bentuk darah. Dia mendapatkan rasa hormatnya, dan membuka mata Pontifex Flame, memaksanya untuk mengakui Yang Qi sebagai ahli yang sempurna. Tentu saja, mengingat dia baru saja memenangkan kompetisi seni bela diri antar lembaga, tidak ada kekurangan orang yang sudah menganggapnya sebagai seorang ahli. Biasanya, juara kompetisi akan menerima kemuliaan tanpa akhir, dan akan dipersiapkan oleh institut mereka, tetapi dia adalah pengecualian. Karena cara putra mahkota dengan riang melanggar aturan, Yang Qi tidak mendapat perlakuan khusus, dan pada kenyataannya, ditekan secara brutal. Tetapi bagi banyak orang, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah seorang ahli top dengan basis kultivasi yang luar biasa. Dan sekarang, dia mengalahkan seorang legendaris saat hanya menjadi Live Caesar, membuat Pontifex Flame merasa seperti sedang mengalami serangan jantung. Itu menimbulkan pertanyaan tentang seperti apa orang seperti dia jika dia mencapai level legendaris. Flame Mideaven berwajah pucat dan tampak malu. Menatap Yang Qi, dia mencoba mencari tahu bagaimana dia kalah, tetapi tidak bisa. Ini bukan hanya kekalahan, itu kekalahan total dan total. Dia bahkan tidak pernah diberi kesempatan untuk melawan. Dia adalah seorang legendaris, dan menurut cara kuno memandang sesuatu, itu membuatnya menjadi pejuang energi. Sebaliknya, Yang Qi adalah manusia biasa. Bagaimana mungkin seorang pejuang energi dikalahkan oleh seorang manusia? Tampaknya tidak mungkin. Tentu saja, Flame Mideaven baru saja membuat terobosan, dan hanya dalam transformasi pertama. Tapi masih ada celah besar di antara mereka berdua. Meridian, lautan energi, daging, darah, dan tulangnya semuanya telah terbentuk kembali, menggunakan teknik paling rahasia tabernakel api, kitab suci Kaisar Api. Tulangnya sekarang terbuat dari baja flamejade, dan terlihat melalui kulitnya, seperti kombinasi batu giok dan api. Mereka sekarang 10 kali lebih tangguh daripada pedang terbang. Darahnya seperti magma, sangat panas sehingga setetes saja bisa menguapkan semua air di kolam besar, dan memasak semua ikan sampai mati. Lebih jauh lagi, fisiknya tidak bisa dibandingkan dengan level Live Caesar. Sebagai perbandingan, tubuh legendaris berbentuk darah seperti binaragawan yang tegap, sedangkan nonari Live Caesar seperti balita yang baru belajar berjalan. Namun, Yang Qi baru saja membuktikan dirinya jauh lebih kuat dari Flame Mideaven. Tampaknya sulit dipercaya, namun dia tidak punya pilihan selain menelan rasa frustrasinya dan percaya. Yang Qi bisa merasakan dendam di Flame Mideaven, dan menyadari betapa wajahnya baru saja hilang. Sebelum hal lain terjadi, dia berkata, "Kamu pikir itu kebetulan, Brother Flame Mideaven bagus. Lihatlah auraku." Gemuruh, energi sejati yang luar biasa meletus darinya, mengguncang dan mengubah aula penonton begitu dalam sehingga semua orang tiba-tiba merasa seperti berada di hadapan binatang buas pertempuran yang ganas dari Yore Wild Purba. Aura yang berdenyut tanpa henti begitu mengejutkan hingga wajah Pontifex Flame kehabisan darah. Adapun Flame Mideaven, dia beringsut ke belakang, sekarang sepenuhnya yakin bahwa tidak mungkin dia bisa mengalahkan Yang Qi dalam pertarungan. "Baiklah, kendalikan energimu yang sebenarnya," kata Pontifex Flame sambil tersenyum masam. "Sepertinya bagiku kamu sekuat seseorang dalam transformasi kedua, legendaris roh jiwa. Dan Anda bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh Anda, bukan ada sesuatu yang lebih kuat dalam dirimu, beberapa kekuatan substruktur yang membuatku merasa terguncang sampai ke intinya." Yang Qi tersenyum. "Itu cukup perseptif dari Anda, Paman. Kamu benar, itu bukan kekuatan penuh saya. Saya sebenarnya memiliki harta magis yang tak tertandingi yang membuat saya hampir tak terkalahkan. Tentu saja, dibutuhkan banyak energi sejati untuk digunakan, jadi saya tidak akan melakukannya dengan enteng." Minat Pontifex Flame terusik. "Oh, harta ajaib macam apa itu? Keberatan memberi saya melihat. Jangan bilang itu lebih kuat dari gerbang kekosongan besar. Hadiah untuk turnamen itu adalah tiruan dari gerbang kekosongan besar yang asli, tetapi bahkan itu tidak perlu diremehkan. Sayang sekali putra mahkota mengambilnya." Yang Qi mendengus dingin. "Gerbang kekosongan besar palsu itu bukan apa-apa. Jika Anda tertarik, Paman, saya akan menunjukkannya sekarang. Majulah, Pagoda Kaisar Agung." Seketika, kekuatan 10 kali lebih kuat dari energi sejati Yang Qi dari beberapa saat yang lalu memenuhi seluruh aula. Tampak terkejut, Pontifex Flame bangkit, melambaikan tangannya untuk mengirim lembaran api keluar yang menyegel seluruh aula. Di sana, tepat di depan mereka, ada pagoda perunggu dengan desain kuno. Itu perkasa, mengintimidasi, dan begitu agung sehingga semua energi vital di gunung api membungkuk ke arahnya seolah-olah sedang beribadah. Bahkan sihir penangkal yang melindungi gunung tidak berguna dalam menekannya. Pagoda Kaisar Agung.
Apakah itu benar-benar pagoda Kaisar Agung yang terkenal? Pagoda yang dibuat oleh Kaisar pertama dinasti Kaya Subur, Kaisar Agung Kaya Subur ini adalah sumber kekuatan tak terbatas. Ia bahkan dapat memerintahkan energi vital dan esensi surga dan bumi di benua ini. Bagaimana Anda berakhir dengan itu? Sebelum Yang Qi bahkan bisa menjawab, matanya berkedip dengan pengertian. Oh, benar. Saya ingat pernah mendengar bahwa Rektor Institut Demi Immortal entah bagaimana mendapatkannya. Jangan bilang dia memberikannya padamu sebagai kompensasi putra mahkota mengambil gerbang kekosongan besar kompensasi seperti itu sungguh tak terbayangkan. Apakah Rektor benar-benar peduli tentang Anda jika demikian, apakah itu berarti putra mahkota? Anda pikir Rektor memberikan ini kepada saya sebagai kompensasi? Yang Qi berpikir, tertawa dingin di dalam hatinya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Kanselir bermaksud agar pagoda Kaisar Agung pergi ke putra mahkota, tapi jelas, Yang Qi tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Pontifex Flame. Akan jauh lebih baik bagi orang untuk berasumsi bahwa Rektor mendukungnya. Lagi pula, dukungan seperti itu akan membuatnya jauh lebih masuk akal bahwa dia bisa melawan putra mahkota. Berkat segel Legiun Dewa, dia telah benar-benar menghancurkan rencana Rektor, ke titik di mana Rektor yang terkejut tidak akan pernah mengungkapkan kebenaran secara terbuka. Tepat, kata Yang Qi. Kanselir memberi saya harta ini sebagai kompensasi, dan dengan harapan saya bisa menggunakannya untuk menjaga putra mahkota tetap terkendali. Paman, Anda akan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan pemikiran apapun untuk mencoba meningkatkan hubungan Anda dengan masyarakat putra mahkota. Putra mahkota tidak percaya mengubah senjata perang menjadi hadiah batu giok dan sutra. Dia pasti akan mengambil kesempatan pertama yang dia bisa untuk membunuh kita semua. Saya benar-benar yakin bahwa saya dapat mempersiapkan diri untuk bertarung dengannya dalam beberapa tahun. Pagoda Kaisar Agung. Mata Pontifex Flame berkedip dengan sedikit rasa iri. Tentu saja, dia tidak akan berani berpikir untuk mencoba merebut harta itu, tidak mempertimbangkan bahwa dia percaya kanselir telah memberikannya sebagai hadiah kepada Yang Qi. Saudaraku, itu peningkatan besar untukmu. Flame Clear Spring berkata, saya pernah mendengar cerita tentang pagoda Kaisar Agung. Dengan itu, energi sejati Anda akan sangat kuat sehingga Anda dapat dengan mudah membunuh legendaris. Dan menggunakannya untuk kultivasi dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Kamu benar, itu sebabnya saya datang ke Tabernakel Api hari ini. Saya memanggil semua saudara angkat saya untuk mengerjakan kultivasi mereka di pagoda Kaisar Agung. Faktanya, saya memiliki sisa-sisa Asura yang tidak pernah mati di pagoda juga. Saya menggunakan kekuatan pagoda untuk membersihkan kejahatannya, dan sekarang hukum magis dan intisari kekuatan hidupnya dapat digunakan untuk tujuan kultivasi. Dengan itu, saya berani bertaruh bahwa semua saudara angkat saya dapat mencapai level legendaris hanya dalam beberapa tahun. Bahkan jika putra mahkota benar-benar menjadi sage hebat, tidak mungkin dia akan membunuh saudaraku yang bersumpah. Apa yang baru saja Anda katakan, kata Pontifex Flame. Seorang Asura dalam transformasi yang tidak pernah mati. Dia dan Flame Midiaven bertukar pandang. Pontifex Flame sudah dalam transformasi ketiga, dan telah menerima pukulan dari putra mahkota. Dia tahu persis seberapa kuat transformasi ke-9 itu membuatnya benar-benar tidak mampu untuk melawan. Melihat bahwa dia telah memenangkan Pontifex, Yang Qi tidak ingin membuang waktu lagi. Yah, waktunya telah tiba bagi Flame Clear Spring dan aku untuk pergi. Begitu kita kembali ke Yanhaven, kita bisa mulai bekerja dengan pagoda Kaisar Agung dan sisa-sisa Asura itu. Keponakanku tersayang, mengapa tidak tinggal sebentar? Pontifex Flame berkata dengan cepat. Aku bahkan belum menyajikan makanan atau anggur untukmu. Tidak, tidak apa-apa. Selain itu, saya tidak membawa hadiah perkenalan yang layak untuk Anda, Paman. Tidak ada waktu untuk kalah. Meskipun kami memiliki beberapa tahun untuk bekerja, itu masih berpacu dengan waktu. Selamat tinggal. Ketika saya cukup kuat untuk melawan putra mahkota, Tabernakel Api juga akan mendapat manfaat. Desir, membungkus Flame Clear Spring dengan energi sejati, dia memasuki pagoda Kaisar Agung, yang kemudian bergetar dan menghilang ke udara tipis. Bahkan Pontifex Flame tidak dapat menyimpulkan bagaimana ia pergi. Pagoda Kaisar Agung benar-benar ajaib, kata Pontifex Flame, melihat ke tempat yang ditempati benda itu beberapa saat sebelumnya. Dengan pagoda itu, akan sulit bagi legendaris manapun untuk membunuh Yang Qi. Saya kira saudara Anda akan mendapat manfaat yang cukup besar dalam periode waktu mendatang. Benar-benar mengejutkan bahwa Rektor sangat memperhatikan Yang Qi. Memberinya harta itu memastikan bahwa dia tidak akan dibunuh oleh putra mahkota, setidaknya tidak sekarang. Akhirnya terlepas dari lamunannya,
Flame Mideaven mengepalkan tangannya dan berkata, jika Yang Qi sekuat ini sekarang, menurutmu seberapa kuat dia ketika dia seorang legendaris? Mideaven, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa kamu lawan. Baik Yang Qi dan Putra Mahkota adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana. Jangan biarkan dirimu merasa cemburu, itu hanya takdir. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Ayah, haruskah saya mengirim pesan kepada orang-orang saya untuk menunda memberikan hadiah itu kepada Yun Hailan? Tidak, kirim hadiahnya. Tidak ada salahnya, dan kita mampu membelinya. Bahkan, gandakan nilai hadiahnya. Pada akhirnya, Clear Spring adalah saudara angkat dari Yang Qi, dan meskipun Yang Qi kemungkinan besar tidak akan pernah melakukan apapun pada tabernakel api, Putra Mahkota akan melakukannya. Kita perlu memiliki asuransi sebanyak mungkin, aku. Kita harus bersiap di semua lini, kata Flame Mideaven, tinjunya mengepal lebih keras. Sayang sekali. Saya berharap saya lebih kuat. Tabernacle of Flame masih belum menghasilkan Great Sage. Jika kita punya, kita akan menjadi Flame Institute sekarang. Di Yundale by the Sea, ombak tak berujung menghantam pantai, dan dedaunan berdesir tertiup angin musim gugur, membuat pemandangannya semakin unik dan indah. Yundale by the Sea, juga dikenal sebagai negara bagian Yun, tampaknya tumbuh lebih besar dari hari ke hari. Kapal perang logam memenuhi pelabuhan dan berpatroli di laut sekitarnya, dan semua dermaga ramai dengan aktivitas. Seluruh kota itu seperti mesin perang yang diminyaki dengan baik. Negara yang baru saja didirikan telah sepenuhnya dimobilisasi, dengan semua kekuatannya terfokus pada kampanye yang akan datang untuk menaklukkan benua kaya subur. Dalam sebuah penelitian tertentu di suatu tempat di kota, Yun Hailan sedang bermain-main dengan patung gerbang, yang tidak lain adalah gerbang kekosongan besar. Juga hadir ayahnya, Yun Zonglong, serta tokoh penting lainnya dari klan Yun. Saat ini, Yun Hailan lebih penting daripada ayahnya, dan bertindak seperti seorang permaisuri. Yun Zonglong tampaknya bersemangat tinggi. Auranya berbeda sekarang, dia bukan lagi seorang master energi yang lemah. Dia akhirnya mencapai level Levisaging. Laner, organisasi lain telah mengirim hadiah. Penguasa Pulau Wafesan telah mengirim mutiara hiu macan berusia 5.000 tahun, dan 5.000 kilo baja dingin berusia 10.000 tahun dari dasar laut. Ada juga beberapa harta karun lainnya. Utusan saat ini ada di aula audiensi, apakah Anda ingin pergi menemuinya? Lord Wafesan hanyalah Levisager tersier, kata Yun Hailan dengan santai. Dia tidak akan menghitung apapun di Institut Demi Immortal. Bukankah akan kehilangan muka bagi saya untuk berurusan dengan orang seperti dia sejak Putra Mahkota menempatkan Yang Qi di tempatnya kembali di kompetisi seni bela diri antar lembaga, orang-orang telah memberi saya hadiah kiri dan kanan. Akan terlalu melelahkan untuk menerima mereka secara pribadi, bukan begitu? Mulai sekarang, catat saja nama-nama orang yang mengirim hadiah, lalu kirim mereka dalam perjalanan. Iya, tentu saja, kata salah satu pria yang hadir. Sepupu, kemajuanmu luar biasa. Segera, Putra Mahkota akan menjadi rektor Institut Demi Immortal, dan Anda akan menjadi rektor nyonya. Pria ini adalah Song Haiguo dari Song Clan, kakak dari Song Haisan. Yundale by the Sea memiliki dua klan utama, pertama klan Yun dan kedua klan Song. Nyonya Kanselir, ekspresi ejekan muncul di wajah Yun Hailan. Tidak ada pria di dunia ini yang bisa mengendalikanku. Bahkan Putra Mahkota pun tidak. Jangan bawa masalah itu lagi, Song Haiguo. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti Song Haisan. Ya, tentu saja, sepupu. Song Haiguo tergagap, butiran keringat muncul di dahinya. Sambil berlutut, dia bersujud berulang-ulang, sepanjang waktu berkata, maafkan aku, sepupu. Tolong, saya mengerti kesalahan cara saya. Berdiri, kata Yun Hailan dengan lambaian jari yang arogan. Selanjutnya untuk berbicara adalah Song Zuting, penguasa klan dari klan Song. Keponakan, apa yang terjadi dengan anak saya? Sudahkah Anda mengungkap kebenarannya? Apakah dia dibunuh oleh monster, atau apakah itu benar-benar Yang Qi? Aku yakin itu Yang Qi. Dia menjawab, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia benar-benar sudah dewasa. Putra Mahkota harus berurusan dengannya secara pribadi. Jika tidak, maka dalam 4 atau 5 tahun, Yang Qi mungkin akan mengalahkannya. Tentu saja, saya tidak memiliki bukti kuat sekarang, tetapi tunggu beberapa hari lagi. Ketika Putra Mahkota kembali dari pertempuran Tuan Muda Kain Kafan Surga, saya akan menjelaskan semuanya. Dan dia pasti bisa menarik kebenaran dari Jiang Fan dan teman-temannya. Pada saat itu, tak seorang pun di Demi Immortal Institute akan dapat menghentikan kita untuk menghapus Yan Haven dari peta. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di atas meja, dan peta yang tergeletak di sana.
Tepat di bawah telapak tangannya adalah Yan Haven, membuatnya tampak seperti dia telah menghancurkan kota menjadi puing-puing. Sepupu, basis kultivasi Anda sangat dalam, mengapa Anda tidak pergi ke Yan Haven sekarang dan menempatkan Yang Zan di tempatnya, paksa Yang Qi untuk bunuh diri, atau setidaknya memperbudak dia, dan menghancurkan rumahnya. Kamu memiliki gerbang kekosongan besar, kamu pasti cukup kuat untuk menghadapinya, kan? Orang berikutnya yang berbicara adalah anggota lain dari Song Clan, Song Haitu. 1. Yun Hailan mendengus dingin. Aku bisa memusnahkan klan yang semudah membalikkan tanganku, tapi sekarang bukan waktunya. Bahwa Yang Qi telah memperoleh sedikit keberuntungan, dan saya tidak sepenuhnya percaya diri untuk dapat mengakhiri dia sekali dan untuk selamanya. Selain itu, dia memiliki banyak saudara kandung, dan jika mereka datang untuk membalas dendam, itu bukan masalah kecil. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah menunggu putra mahkota, dan minta dia memusnahkan mereka semua. Untuk saat ini, saya akan fokus untuk menembus level legendaris. Seperti yang Anda semua tahu, Bibi Yang Qi, Yang Susu, membangunkan tubuh Sprite 7 bukaan, dan sekarang berada di dunia kecil Institut Demi Immortal, dimensi alternatif yang akan mendorong kultivasinya lebih cepat. Dia tidak bisa diremehkan. Kamu benar-benar memikirkan semuanya dengan seksama, seperti biasa, sepupu, kata Song Haiguo, tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan kepamahadewannya. Kurasa si pembuat kode tua Yang Zan akan hidup sedikit lebih lama. Yang mengatakan, dia benar-benar telah menertibkan Yan Haven. Mereka sudah memiliki lembaga pendidikan, dan semua klan telah mengakui dia sebagai raja. Selain itu, mereka mendapatkan lebih banyak Livesacer. Tak lama, mereka akan memiliki tuan sebanyak langit memiliki awan. Di sini, di negara bagian Yun, Anda telah berhasil mendorong pemimpin tertinggi kami ke level Livesazing, tetapi kami tidak dapat menandingi Yan Haven saat ini. Sepupu, apakah Anda memiliki obat roh yang dapat mendorong kultivasi kita ke tingkat yang lebih tinggi? Putra mahkota mengatur agar saya diberi sejumlah besar mata air kekuatan hidup yang telah saya rencanakan untuk digunakan untuk tujuan yang tepat itu. Namun, para ahli dari masyarakat putra mahkota yang pergi untuk mendapatkannya disergap oleh beberapa master top, dan mata air kekuatan kehidupan dicuri. Dugaan saya adalah bahwa mereka mengarang keseluruhan cerita dan menyimpan air untuk diri mereka sendiri. Namun, saat energi seni dan basis kultivasi saya naik lebih tinggi dan lebih tinggi, begitu pula tingkat kekuatan dan otoritas saya di masyarakat putra mahkota. Akhirnya, saya akan membersihkan organisasi dan menyingkirkan siapapun yang tidak setia kepada saya. Putra mahkota akan mengizinkannya, kata Yun Zonglong, terdengar agak khawatir. Jangan khawatir. Dia sudah menjelaskan bahwa setelah dia mencapai level Great Sage dan menjadi rektor Institut Demi Immortal, dia tidak perlu tinggal di benua kaya subur lagi. Dia akan menemukan seseorang untuk menggantikannya, dan pergi secepat mungkin. Menurut aturan Institut Demi Immortal, seorang rektor harus mencari pengganti sebelum pergi, dan dia bermaksud pengganti itu adalah aku. Dia tertawa dingin. Kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi, Anda sedang melihat kanselir masa depan sejati dari Demi Immortal Institute. Terengah-engah kaget bisa terdengar di ruangan itu. Bagaimanapun, posisi rektor Institut Demi Immortal adalah yang paling kuat di semua negeri. Tidak heran putra mahkota memperlakukanmu dengan sangat baik, kata Yun Zonglong, wajahnya memerah karena kegembiraan. Jika putrinya menjadi orang yang paling kuat di benua itu, maka jelas, klannya akan menjadi cukup kuat untuk mengguncang seluruh dunia. Tiba-tiba, seorang tentara bergegas ke ruangan itu. Nona muda, katanya, seorang anggota tingkat tinggi dari masyarakat putra mahkota baru saja tiba untuk membahas masalah yang mendesak. Namanya Xie Feng. Kirim dia segera, kata Yun Hailan. Xie Feng adalah salah satu siswa konklav terbaik di masyarakat putra mahkota. Dia kalah dari Yang Qi, lalu menunjukkan kepada saya bahwa dia ingin mendapat dukungan saya. Sesuatu yang sangat penting pasti telah terjadi sehingga dia bergegas dan mencari audiensi seperti ini. Sesaat kemudian, Xie Feng berdiri di sana di ruang kerja. Mengabaikan para penonton yang terkejut, dia berkata, Saudari Junior Hailan. Sesuatu yang sangat buruk baru saja terjadi. Putra mahkota dan Tuan Muda Shroud Heaven baru saja bertarung dalam duel besar. Tuan Muda Shroud Surga Neraka itu membawa Raja Iblis dari 72 gua, serta jumlah iblis-iblis dari dimensi alternatif. Mereka mengaktifkan formasi mantra besar di Heaven Dawn Quarry yang memanfaatkan kekuatan Demon Sage kuno untuk melukai putra mahkota. Dia bersembunyi di suatu tempat di ruang waktu, pulih. Dia baru saja mengirim pesan kepada para pemimpin masyarakat putra mahkota, memerintahkan kami untuk kembali ke pertemuan besar.
Dia akan berada di pengasingan selama 5 tahun di dimensi alternatif itu, dengan tujuan pertamanya adalah pulih sepenuhnya dari cederanya, yang kedua mencapai tingkat Sage Agung. Ketika dia kembali, dia akan menyatukan benua di bawah kepemimpinannya, menjadi rektor Institut Demi Immortal, dan mencapai kejayaan yang hanya diimpikan oleh Kaisar Agung Richelus. Suster Junior, kamu harus segera kembali bersamaku. Putra Mahkota telah memerintahkan bahwa, dengan dia pergi, Anda adalah pemimpin sementara dari masyarakat Putra Mahkota. Apa kata Yun Hailan, sambil berdiri? Pemimpin sementara tetapi tanpa Putra Mahkota, masyarakat seperti sekumpulan naga yang ambisius. Bagaimana saya bisa mempertahankan kendali? Saudari muda, saya khawatir ini mungkin ujian dari Putra Mahkota. Anda harus menjadi legendaris secepat mungkin. Lagi pula, ada banyak tetua kepala dan siswa konklav di masyarakat yang sudah menjadi legendaris. Basis kultivasi Anda pasti terlalu rendah untuk mengendalikannya sekarang. Tapi dengan gerbang kekosongan besar yang diberikan Putra Mahkota padamu, kau seharusnya bisa segera menerobosnya. Suster Junior, jangan bilang kamu tidak percaya diri. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, ada hal lain yang saya khawatirkan, dan itu adalah Yang Qi. Seberapa kuat dia jika kita membiarkan 5 tahun berlalu jika Anda tidak membunuh harimau itu, cepat atau lambat Anda akan digigit. Yang Qi tidak masalah. Kami pada dasarnya sudah mengendalikan Institut Demi Immortal, jadi dia tidak akan bisa melakukan apapun di sana untuk saat ini. Dan dalam 5 tahun, ketika Putra Mahkota adalah Sage hebat, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Seberapa jauh Yang Qi bisa berkembang dalam waktu sesingkat itu? Dia hanya disenari Li Feixing, kan paling-paling, dia mungkin menjadi legendaris dalam 5 tahun. Dan bahkan itu akan benar-benar menantang surga. Selain itu, Putra Mahkota sudah memberikan perintah untuk bergerak pada Yang Qi. Kami hanya perlu sedikit waktu untuk bersiap, lalu kami akan mengirim seluruh pasukan legendaris untuk melawannya dan membunuhnya dalam satu gerakan. Putra Mahkota telah merekrut beberapa legendaris dari luar, hanya untuk tujuan itu. Terdengar lebih dari sedikit bersemangat, Yun Hailan berkata, baiklah, mari kita kembali. Saya perlu bertemu dengan para pemimpin masyarakat dan menerima jubah otoritas. Aku akan mengatur lembaga Putra Mahkota jauh sebelum Putra Mahkota kembali. Masyarakat tuan-tuan masyarakat kemampuan ilahi masyarakat 5 petir mereka semua akan dimusnahkan. Yun Hailan mendapat kesan bahwa inilah saatnya untuk bersinar. Dengan itu, dia dan Xie Feng terbang ke udara dan menghilang. Sementara itu, beberapa ribu kilometer jauhnya dari Yundale by the Sea, para ahli berkumpul di Yanhaven. Butuh sekitar 3 hari, tetapi semua saudara angkat Yang Qi tiba untuk mulai berkultivasi di Pagoda Kaisar Agung. Jadi saudara, ini Pagoda Kaisar Agung. Ajaib, kekuatanku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan benda ini. Bagaimana peringkatnya di antara harta magis saya kira setidaknya kelas bijak. Saudaraku, apakah kita akan mengerjakan kultivasi kita di sini? Seharusnya, Grand Emperor Richelus menciptakan pagoda ini sehingga ketika Anda berlatih kultivasi di dalamnya, ia mengumpulkan energi vital dari langit dan bumi dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu dapat menarik energi dari puluhan ribu kilometer tanah, termasuk energi roh bawah tanah. Dengan begitu banyak energi yang terkumpul di Yanhaven, itu akan menjadi tanah suci untuk budidaya. Bahkan orang biasa akan mendapat manfaat, dengan tubuh fisik mereka tumbuh lebih kuat hanya dengan menghirup udara. Luar biasa, harta karun melalui dan melalui. Dan Anda mengatakan intisari darah dan energi vital dari Asura Never Dying ada di sana bahkan melakukan latihan pernapasan selama 10 tahun di sana tidak akan menghabiskan semua energi itu. Saya mendengar bahwa masyarakat Putra Mahkota baru saja mengadakan pertemuan besar. Sesuatu terjadi padanya, dan dia akan mengasingkan diri selama 5 tahun. Tuan Muda Shroudhaven menyuruh orang keluar untuk mencoba melacaknya, jadi dia tidak kembali ke Demi Immortal Institute. Tapi mengapa dia menghindari institut? Yah, itu sederhana. Dia terlalu sombong, dan tidak ingin orang mengatakan bahwa dia membutuhkan Institut Demi Immortal untuk melindunginya dari gunung gantung. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar akan pulih dalam 5 tahun, atau apakah itu akan memakan waktu lebih lama. Ya, itu yang aku pikirkan. Pikirkan apa yang bisa kita capai dalam 5 tahun atau lebih. Meskipun, dia adalah karakter yang licik. Mungkin dia mengatakan 5 tahun untuk membuat kita berpuas diri, dan dia akan benar-benar keluar setelah 3 tahun. Itu pasti rencananya. Sebuah pagoda perunggu besar menjulang di alun-alun utama di Yanhaven, begitu berat sehingga tanah tenggelam di bawahnya. Pada saat yang sama, aliran energi sejati yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan pagoda ke bumi dan segala sesuatu di sekitarnya.
19 saudara kandung Yang Qi semuanya berkumpul di depan pagoda, bersama dengan Yang Zhan, Yang Yuncong dan Yang Hualong. Pagoda mencapai jauh ke lautan awan, di mana ia menyerap energi roh surga dan bumi, serta intisari dari matahari yang terbakar. Aliran energi berkilauan yang mengalir menuju pagoda tampak seperti fenomena astrologi. Yang Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumamkan seruan pujian dan kegembiraan. Belum pernah dia melihat harta karun ajaib seperti ini, dan pemikiran bahwa itu milik putranya benar-benar mencengangkan. Setahun yang lalu, level Li Feixing tampak seperti mitos belaka baginya. Tapi sekarang, bahkan level di atasnya, level legendaris, senyata mungkin. Faktanya, putranya sekarang menjadi nonari Li Feixing, hampir menjadi legendaris. Yang Zhan tahu bahwa satu-satunya orang yang mungkin bisa mengancam Yang Qi sekarang adalah ahli di tingkat Great Sage. Hua Fengfeng, Jun Tianchou, Meng Qingshan, Li Zhengdao. Semua saudara angkat Yang Qi terengah-engah memuji. Yang Qi fokus pada pengoperasian pagoda, tetapi pada saat yang sama, mencerna berita yang dia dapatkan. Putra mahkota tidak kembali ke Institut Demi Immortal, tetapi malah pergi ke beberapa lokasi yang tidak diketahui untuk bersembunyi dari kekuatan gunung gantung. Kemungkinan besar, itu semua terkait dengan fakta bahwa dia tidak pernah mendapatkan pagoda Kaisar Agung. Tampaknya cara bermain menyebabkan ketidakpercayaan pada rektor muncul di hati putra mahkota. Dan dengan demikian, dia telah menghindari Institut Demi Immortal. Yang Qi tahu betapa bangganya putra mahkota, dan karena itu, sangat mungkin dia membenci kanselir sekarang. Dan itu hanya bagus untuk Yang Qi. Ah, putra mahkota, kamu tidak tahu betapa terkejutnya kamu ketika kamu keluar dari pengasingan. Siapa tahu mungkin saya akan berakhir sebagai rektor berikutnya, bukan Anda. Yang Qi sudah lama datang untuk memiliki ambisi besar sendiri. Dia bukan lagi siapa-siapa seperti dulu. Dia bahkan mulai memikirkan bagaimana rasanya menjadi rektor. Dengan seni energi kelas dewa yang memiliki kekuatan besar untuk menekan neraka, ditambah segel legiun dewa, mengapa dia mungkin takut bertabrakan dengan orang-orang seperti rektor? Dibandingkan dengan neraka yang ada, tempat-tempat seperti Institut Demi Immortal, dan bahkan benua kaya subur secara keseluruhan, tidak seperti apa-apa. Mereka hanyalah bintik-bintik di benua liar Yore di masa lalu yang jauh, tetesan kecil air di lautan yang merupakan alam semesta. Saudara-saudara, mari kita mulai sesi kultivasi ini. Silakan, masuk ke pagoda Kaisar Agung. Bergabunglah, dan gunakan seni energimu untuk memperkuat formasi mantra di dalamnya. Akan melakukan, saudaraku, jika kamu membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu untukmu, katakan saja. Li He, Liang Dong, He Jili, dan Hua Yinhu menghabiskan sebagian besar waktu mereka di klan mereka saat ini, bukan di Institut Demi Immortal. Namun, Yang Qi juga memanggil mereka untuk mengerjakan kultivasi mereka di pagoda Kaisar Agung. Semua orang yang hadir bersemangat tinggi, dan menantikan kemungkinan mencapai level yang lebih tinggi. Ketika Hua Fengfeng memasuki pagoda, dia melihat sekeliling ke dimensi besar di sekelilingnya, yang setiap incinya tampak seperti perunggu kuno. Aura kuat menerpa wajahnya, seperti kekuatan vital kuno yang paling murni dan alami. Seketika, energi sejatinya mulai mengalir di dalam dirinya dengan lebih kuat dari sebelumnya. Tujuan utama kita adalah agar kita semua menjadi legendaris sebelum putra mahkota keluar dari pengasingan. Dia berkata, di masa lalu, itu akan menjadi mimpi pipa, tetapi dengan harta ini, dan daging dan darah Asura yang tidak pernah mati, itu lebih dari sekadar keinginan sekilas. Faktanya, kita mungkin pada akhirnya dapat menggunakan kekuatan spasial pagoda untuk mencari harta karun di tempat-tempat berbahaya. Kita bahkan bisa melihat dalam dimensi alternatif. Dan pertempuran yang akan berlangsung dengan pencarian itu akan menjadi latihan yang hebat. Ada juga sensasi samar dari hukum magis yang hanya bisa dideteksi oleh Li Feixing Top. Itu seharusnya karena Asura. Yang Qi membawa semua orang ke pagoda tingkat tertinggi, yang memiliki dimensi yang sangat besar. Jaraknya ratusan atau mungkin ribuan kilometer dari ujung ke ujung, semuanya terbuat dari perunggu dan ditutupi dengan simbol magis kuno. Mereka hampir tampak hidup, berdenyut dengan energi kuno, seperti naskah yang tidak pernah bisa diukir oleh orang-orang modern. Namun, apa yang paling mengejutkan bagi semua orang bukanlah lingkungan perunggu dengan simbol magis, melainkan, massa daging dan darah besar yang menggeliat yang melayang di udara di atas mereka. Itu dipenuhi dengan energi yang buruk, dan setelah diperiksa lebih dekat, jelas merupakan mayat iblis yang kuat dan celaka. Saat menggeliat, sesuatu seperti mata besar tiba-tiba terbuka, mata iblis. Kemudian yang lain, dan yang lain,
sampai ribuan mata seperti itu terbuka, semuanya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Itu adalah daging dan darah Asura, kata Yang Qi. Dia terikat erat, dan sebenarnya hanya setengah mati. Namun, dia tidak akan pernah bisa membebaskan dirinya sendiri. Tolong duduk. Temukan simbol magis yang membentuk bentuk mata, yang merupakan simpul dari formasi mantra. Mereka disebut mata kaya subur. Tuangkan energi sejatimu ke dalamnya, dan kita bisa mulai memurnikan daging dan darah Asura. Saat semua orang melihatnya, simbol magis di tanah berputar-putar menjadi bentuk mata. Entah bagaimana, mereka tampak hangat dan mengundang, tidak seperti mata iblis jahat dari Asura. Saat mereka duduk di tempat mereka, mereka merasakan sensasi menyegarkan, seolah-olah pikiran mereka sedang dimurnikan. Dalam banyak jenis seni energi, mata dianggap sebagai simbol penghormatan yang paling utama. Bagaimanapun, mata mengungkapkan pikiran seseorang, dan merupakan jendela ke dalam jiwa. Mereka bisa mengekspresikan kejahatan, kebenaran, dan emosi. Sura Devil Eyes mewakili pertempuran dan pembantaian. Deathly Devil Eyes mewakili akhir dari kehidupan. Mata Iblis Preheaven mewakili kekejaman. Adapun mata kaya subur, mereka mewakili sumber daya yang kaya dan panen yang subur, hal-hal yang murni sukacita. Saat Hua Fengfeng duduk di salah satu mata yang kaya subur, dia berkata, Asura itu mencapai transformasi tak pernah mati, namun pagoda Kaisar Agung masih bisa membuatnya tetap terkunci. Cukup ajaib. Bagaimana Anda melakukan semua ini, kakak kecil Qi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil sedikit ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Lagi pula, jika daging dan darah itu dibuka, itu akan mampu menghancurkan segalanya dalam jarak 5.000 kilometer. Semuanya sampai ke rerumputan dan akar akan hancur, dan sungai darah akan mengalir kemana-mana. Bagaimanapun, dalam mitologi kuno, neraka Sura melampaui neraka euforia. Dan kembali ketika neraka euforia menyerbu benua liar dahulu, tanah hancur, dan banyak orang bijak besar terbunuh. Kemudian, itu dikenal sebagai God Devil Apocalypse. Namun, jika neraka Sura yang menginvasi, benua liar Yore akan musnah dari keberadaannya. Di zaman modern, Asura adalah makhluk mitologis, jadi berada di hadapan seseorang sekarang, bahkan yang telah terbunuh, menyebabkan ketakutan meresap ke dalam hati setiap orang yang hadir. Yang Qi tertawa. Saya mengambil keuntungan dari pertempuran antara Putra Mahkota dan Tuan Muda Kain Kafan Surga. Jangan khawatir, Asura ini sebagian besar sudah mati, dan pikirannya hilang. Menggeliat hanyalah gerakan naluriah. Selain itu, saya mengembangkan teknik yang dirancang khusus untuk menghancurkan kejahatan. Dikombinasikan dengan kekuatan pagoda Kaisar Agung, tidak mungkin energi buruk yang tersisa akan menginfeksi Anda. Saya sudah melakukan beberapa tes, dan mendapat manfaat yang luar biasa. Silakan dan mulai kultivasi Anda. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai. Yang Zan melihat gumpalan daging Asura, jantungnya berdetak kencang karena ketakutan. Tidak berani bertindak gegabah, dia melihat ke mata kaya subur, lalu meletakkan tangannya di atasnya dan mengirimkan energi sejati. WHIZZZ. Simbol magis perunggu berkilauan, dan gumpalan daging dan darah yang menggeliat tiba-tiba ditutupi dengan banyak pusaran, yang mulai mengekstraksi energi vital. Gemuruh. Setelah 10 napas waktu berlalu, intisari kekuatan hidup dan kekuatan vital melesat keluar dari mata kaya subur dan keyangsan. Tiba-tiba, dia berdiri, gemetar secara fisik. Yang mengejutkan, sisik mulai muncul di kulitnya, seolah-olah dia sedang dirasuki. Bahkan ada tanduk energi sejati yang muncul dari dahinya. Dari tampilannya, dia sedang ditransformasikan pada tingkat yang mendasar. Roh pertempuran Sura yang baru saja dia hubungi mencoba mengubahnya menjadi Sura. Paman, teriak beberapa saudara kandung Yang Qi. Bangkit berdiri, mereka bersiap untuk ikut campur dan membantu. Jangan lakukan apapun, Yang Qi berkata dengan cepat. Ayah sekarang berperang dengan semangat pertempuran Sura. Ini bukan energi yang buruk. Mengalahkan kehendak pertempuran itu akan memiliki efek pemurnian. Keberhasilan akan memberikan kemajuan yang signifikan dalam seni bela diri. Meskipun tidak persis sama dengan berlatih secara pribadi di neraka Sura, ini sedekat yang bisa Anda dapatkan. Bahkan saat dia berbicara, Yang Zan terus gemetar hebat. Namun, sesaat kemudian, sisik mulai memudar, dan klakson menghilang. Dia kembali ke kondisi sebelumnya, meskipun dia memerah dan bercucuran keringat. Semangat pertempuran yang sangat kuat. Saya sudah tahu bahwa esensi saya telah meningkat 2 kali lipat. Aku hampir siap untuk sekunder Levisaging. Yang Zan sangat senang, tetapi pada saat yang sama, sangat tenang. Semangat bertarungnya berdenyut karena seni bela dirinya mencapai tingkat yang lebih tinggi,
dan bahkan auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mengalahkan semangat pertempuran Asura seperti bertarung dalam 100 pertempuran sengit, dan sangat bermanfaat bagi energi sejati dan seni bela dirinya. Yang Qi mengangguk. Ya, ayah. Anda menyerap energi vital dalam jumlah yang tepat. Lagi, dan Anda akan menjadi iblis, dan berubah menjadi pejuang gila. Tentu saja, saya bisa membersihkan kejahatan dari Anda jika itu terjadi. Sekarang hanya perlu beberapa bulan bagimu untuk membentuk sisa energi sejati dan mencapai Kuinari Livesizing. Apa yang Zan berkata, terkejut. Pengambilan kehidupan Kuinari sisa energi sejati mustahil. Biasanya dibutuhkan 100 tahun atau lebih untuk mencapai setiap terobosan berturut-turut di tingkat Livesizing. Bagaimana saya bisa melakukannya dalam beberapa bulan ketika orang lain menghabiskan ratusan tahun untuk itu? Karena pagoda Kaisar Agung, dan daging dan darah Asura itu. Bahkan keempat institut tersebut tidak memiliki akses ke sumber daya seperti ini. Tepat sekali, kata Lu Wangxian. Bagaimana mungkin ada orang yang memurnikan daging dan darah suatu entitas dalam transformasi Never Dying dan siapa lagi yang bisa menggunakan pagoda Kaisar Agung? Ayah saya ragu-ragu untuk mengizinkan saya berurusan dengan Anda, Saudara Yang. Tetapi ketika dia mendengar bahwa kanselir memberi Anda pagoda Kaisar Agung sebagai hadiah, dia berubah pikiran. Sama seperti Pontifex Flame, tuan rumah musim semi-musim gugur sangat takut pada putra mahkota. Tetapi berita tentang pagoda Kaisar Agung memicu perubahan hati. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Selain mengizinkan putranya berurusan dengan Yang Qi, dia juga mengirim hadiah ke Yun Hailan. Tidak ada pilihan lain selain mencoba bermain aman dengan kedua belah pihak. Tentu saja, Yang Qi memahami situasinya, dan tidak menentangnya. Jelas, tidak masuk akal pada saat ini bagi mereka untuk mempertaruhkan hidup mereka atas namanya. Baiklah, semuanya, mari terus bekerja pada kultivasi kita. Pastikan untuk menyerap energi vital secara perlahan dan hati-hati. Yang Qi duduk bersila, meletakkan telapak tangannya ke tanah di depannya, dan mengirim energi sejatinya ke mata Kaya Subur. RUUUMBLE. Sebuah kekuatan ditembakkan yang 10 kali lebih kuat dari gabungan semua orang. Seketika, konglomerasi besar daging dan darah berdenyut lebih keras dari sebelumnya, mengirimkan aliran energi darah seperti naga tinggi ke langit, di mana ia ditangkap dan disaring oleh pagoda Kaisar Agung, kemudian dikirim melalui mata Kaya Subur ke Yang Qi. Yang Qi dapat segera merasakan bahwa kekuatan Dewa Sura ini puluhan dan puluhan kali lebih kuat dari api Sura yang pernah dia tangani di masa lalu. Sebagai tanggapan, banyak partikel di dalam dirinya bergerak. Dalam satu tembakan, 40 terbangun, memberikan energi sejati Megamamot yang tampaknya mampu meratakan gunung. Untungnya, ini semua terjadi di pagoda Kaisar Agung. Jika hal seperti itu terjadi di luar, tingkat energi sejati yang mengamuk di daerah itu akan meratakan Yanhaven, dan membunuh terlalu banyak orang untuk dihitung. Tapi di dalam pagoda, mata Kaya Subur mengendalikan kekuatan, mengirimkan gelombang kekuatan yang berlawanan untuk melunakkan atau memblokirnya. Faktanya, tidak sedikit energi sejati yang bocor, memungkinkan Yang Qi menggunakan semuanya untuk kultivasinya. Dengan setiap gelombang energi yang masuk, Yang Qi merasakan energinya yang sebenarnya mengkristal, menyebabkan transformasi besar pada tulang, daging, dan darahnya. Menambahkan kekuatan 40 Megamamot ke 260 sebelumnya, dia sekarang telah mencapai total 300 dari binatang purba itu. Sungguh mengejutkan, mengingat belalai hanya satu Megamamot yang cukup kuat untuk mengalirkan sungai, kemudian menembakkan air ke udara untuk menciptakan hujan badai yang memenuhi area 50 km. Kekuatan 300 makhluk seperti itu pasti setara dengan seorang legendaris. Faktanya, legendaris biasa seperti Flame Mideaven hanya sepertiga dari kekuatan Yang Qi. RUUUMBLE. Saat kekuatan mengalir melalui Yang Qi, dia mengirim lebih banyak energi sejatinya ke dalam simbol magis perunggu yang membentuk mata Kaya Subur. Akibatnya, formasi mantra masuk ke aktivasi penuh, bersama dengan sihir penangkal. Pada saat yang sama, daging dan darah di atas mengirimkan lebih banyak aliran energi sejati berwarna darah seperti naga ke Yang Qi. Dan dengan demikian, energi Yang Qi terus tumbuh lebih kuat, mengalir melalui pembuluh darah, arteri, meridian, wilayah dantian, dan bahkan tulangnya. Tiba-tiba, rasanya seperti lebih banyak partikel akan bangun. Daging, darah, dan tulangnya berubah setiap saat, dan bahkan titik akupunturnya berubah, bersama dengan dewa-dewa yang baru lahir yang ada di dalamnya. Segala sesuatu tentang dirinya mengalami perubahan yang menggetarkan dan menggetarkan bumi. Itu adalah ledakan kekuatan yang tiba-tiba dan intens yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih mengejutkan,
im emas di lubang leluhurnya juga terbangun. Tanpa peringatan apapun, itu meluap dengan cahaya keemasan tanpa batas, menyebabkan banyak teks tertulis muncul, yang tidak lain adalah teknik baru. Apa ini? Pada saat ini, Yang Qi merasa pikirannya adalah kegelapan yang tak berujung, di tengahnya ada sekelompok cahaya yang menyilaukan. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa itu adalah kebanyakan dunia, yang tidak lain adalah aula surgawi, rumah legiun para dewa. Di bawah, dalam kegelapan, kehampaan tak terbatas, ada pesawat yang tak terhitung jumlahnya, begitu banyak sehingga mereka seperti pasir laut. Dan mereka berdenyut dengan energi iblis yang sepertinya menunjukkan bahwa mereka adalah neraka yang merupakan rumah dari gerombolan iblis. Cahaya dan cahaya mendefinisikan legiun dewa di surga. Kegelapan dan kesuraman mendefinisikan gerombolan iblis di neraka. Dewa dan iblis adalah entitas abadi di alam semesta, dan konflik serta perang di antara mereka tidak pernah berakhir. Ruang waktu tak berujung, pesawat tak berujung, dan mereka semua gemetar seolah-olah mereka sedang berevolusi. Tiba-tiba, kekuatan agung meletus dari kedalaman pancaran dan cahaya aula surgawi. Cahaya itu bertemu dengan kegelapan, dan saat itu terjadi, kekuatan mulai mengambil bentuk fisik. Bahkan ketika sosok itu baru saja terbentuk, dan tidak mungkin untuk dilihat dengan jelas, jelas bahwa ia memiliki kepala gajah dan tubuh manusia. Saat cahaya dan bayangan berputar bersama, kekuatan besar berdenyut. Setelah apa yang tampak seperti berlalunya jutaan dan jutaan tahun, sosok itu menjadi roh dewa, yang melangkah maju, menyebabkan seluruh langit dan bumi berubah menjadi kekacauan utama, dan membuat masa kegelapan terperangkap di bawah kakinya. Segera, kekacauan kegelapan mulai surut, dan pancaran dan cahaya legiun dewa naik ke superioritas. Tiba-tiba, Yang Qi menyadari apa yang terjadi. Itu tubuh Ibu Baptis. Ini adalah sihir pemarah tubuh. Saat dia menyaksikan, dia menerima pencerahan dari im emas, sebuah teknik mnemonik mengenai metode untuk meningkatkan tubuh fisik seseorang. Ini adalah teknik ortodoks yang bisa dia gunakan untuk maju ke level legendaris, sesuatu yang mutlak diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Setelah mencapai tingkat legendaris, tubuh seseorang akan benar-benar meledak, dan titik akupuntur, meridian, dan bahkan lautan energi akan berubah menjadi kekacauan utama. Kemudian, dengan menggunakan teknik seseorang, kekacauan utama itu dapat dibentuk kembali menjadi sebuah tubuh. Misalnya, jika seseorang mengolah pedang kosmik Sunflare hingga batas tertinggi, maka ketika seseorang mencapai transformasi legendaris pertama, transformasi bentuk darah, seseorang akan memperoleh tubuh pedang Sunflare. Tapi teknik yang diberikan im emas padanya sekarang jauh melampaui tubuh pedang Sunflare sehingga tidak mungkin untuk diukur. Dalam Strength of the Hell-Cruising God Mammoth, tipe tubuh God Mammoth yang dikaruniai legiun para dewa disebut Physique of the Sovereign Lord, dinamai berdasarkan penguasa tertinggi semua makhluk hidup, yang sering disebut sebagai Lord. Legiun dewa menggunakan kekuatan dan intisari mereka sendiri untuk menciptakan Ibu Baptis untuk menekan neraka, dan menaklukkan gerombolan iblis. Karena itu, pancaran dan cahaya menjadi yang tertinggi di alam semesta. Adapun fisik Tuan yang berdaulat, itu sangat perkasa. Saat ini, Yang Qi hanya menerima sebagian kecil dari apa yang akan dia terima di level legendaris. Meski begitu, pencerahan yang dia terima dari misterinya sudah cukup untuk mengubah meridiannya, dan memberinya aspek awal dari fisik Tuan yang berdaulat. Sesaat kemudian, transformasi menyebar ke darahnya, yang dapat dirasakan oleh Yang Qi berubah pada tingkat substruktural. Bintik-bintik kecil kekuatan hidup muncul di dalamnya, seperti orang kecil, setan, dewa, hantu, makhluk abadi, bodhisattva, raja, dan kaisar. Ini adalah aura dan kekuatan termegah yang ada. Ketika entitas-entitas kecil itu menyebar, mereka mengorganisir diri mereka sendiri sesuai dengan tatanan sempurna yang telah ditentukan sebelumnya. Tulang, sendi, dan sumsum Yang Qi berdenyut saat mereka terhubung satu sama lain, dan saat darahnya mengalir, itu tampak hidup dengan simbol magis. Jagoan. Pada saat itu, celah vertikal muncul di dahi Yang Qi, seperti mata. Itu seperti mata surga, muskil, perkasa, dan penuh dengan kekuatan bintang dan pesawat, yang mampu membawa kehidupan atau kehancuran. Dibandingkan dengan ini, mata kemarahan putra mahkota hampir tidak ada apa-apanya. Ini adalah mata unik yang terkait dengan fisik Tuan yang berdaulat, dan itu disebut mata Tuan. Ketika seorang God Mammoth membuka mata mahadewanya, para dewa iblis yang paling kuat di kedalaman neraka tidak akan berani membuat satu gerakan pun. Itu mewakili masa lalu, sekarang, dan masa depan dunia, dan penguasa paling kuat yang pernah ada. Itu adalah kekuatan Mahadewa. Ketika Mahadewa mengatakan sesuatu itu ada, itu tidak akan pernah dihancurkan.
Ketika Mahadewa berkata sesuatu harus lenyap, itu akan hilang selamanya. Ketika Mahadewa mengambil kendali, dia mengendalikan seluruh alam semesta. Mata ini adalah hadiah dari Mahadewa sendiri, dipersembahkan oleh Legiun para dewa kepada para God Mammoth, untuk digunakan untuk mengalahkan kegelapan, untuk melihat menembus semua alam dan neraka, dan untuk mengalahkan semua dewa setan. Tentu saja, meskipun telah membentuk mata Mahadewa, Yang Qi tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Itu akan terjadi ketika dia adalah seorang legendaris. Ketika itu terjadi, fisik Tuan yang berdaulat akan sepenuhnya mengeras, dan akan membuatnya hampir tidak bisa dihancurkan. Ini benar-benar tipe tubuh yang sempurna, kuat, kebal. Yang Qi mengekang energi sejatinya. Saat ini, dia tidak yakin berapa banyak waktu telah berlalu. Namun, pengenalannya pada fisik Tuan yang berdaulat memastikan bahwa dia sekarang memiliki dasar yang kuat untuk tingkat legendaris. Ketika meridiannya meledak selama transformasi legendaris pertama, dia bisa menggunakan teknik ini untuk membentuknya kembali. Transformasi bentuk darah bukanlah level yang sederhana, itu adalah keadaan yang dekat dengan roh dewa, di mana seseorang dapat menggunakan kekuatan mentah sendirian, tanpa seni energi, untuk meratakan gunung dan mengalihkan sungai. Fisik Tuan yang berdaulat lebih unggul dari tipe tubuh dewa iblis manapun. Faktanya, dalam bentuk pamungkasnya, fisik penguasa yang berdaulat dapat menyerap serangan apapun dan mengubahnya menjadi kekuatan. Sayangnya, Yang Qi bahkan belum mendekati level itu. Dia pasti perlu menjadi sage hebat, atau mungkin bahkan lebih tinggi. Seni energi, kehidupan, legendaris, sage agung. Itu adalah 4 tingkat kultivasi yang dipraktikkan di benua kaya subur. Adapun apa yang ada di luar itu, Yang Qi tidak tahu. Faktanya, dia bahkan tidak tahu subkategori apa yang dibagi menjadi level Great Sage. Satu hal yang dia yakini, konflik yang dia saksikan antara cahaya, dan kegelapan, pertempuran antara Legiun Dewa dan gerombolan iblis, telah membuat orang bijak agung tampak seperti orang lemah. Dari itu saja dia bisa tahu bahwa pasti ada level yang lebih tinggi. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Lagi pula, di zaman kuno, basis kultivasinya saat ini bahkan tidak cukup tinggi baginya untuk ditunjuk sebagai pejuang energi. Sayang sekali tambang Heaven Dawn tidak memiliki batu roh kuno lagi. Akan jauh lebih efisien untuk berkultivasi dengan mereka daripada dengan pil obat. Dan jika saya memiliki batu roh seperti itu, saya bisa menaikkan banyak anak muda di klan ke level Life-Sizing mungkin hanya dalam beberapa tahun. Itu akan membuat dinasti ayahku kuat selama bertahun-tahun yang akan datang. Meskipun pagoda Kaisar Agung saat ini didukung oleh energi vital Asura, yang bahkan lebih kuat dari batu roh kuno, dia sudah lama memutuskan bahwa dia tidak akan mengizinkan anak-anak muda dari klan yang untuk berkultivasi di dalam. Pagoda Kaisar Agung hanya untuk keluarga dekat dan saudara angkatnya. Darah dan daging Asura dapat memberikan energi vital yang cukup untuk mendorong lusinan nonari Life-Sizers ke level legendaris. Tapi bagi Yang Qi, itu masih belum cukup. Seni energi kelas dewa membutuhkan sejumlah besar energi vital, sedemikian rupa sehingga melampaui apa yang bahkan dibutuhkan oleh 100 legendaris biasa. Dan di level legendaris, seseorang mulai menjelajahi hukum magis langit dan bumi, yang merupakan sesuatu yang sangat berbeda dari level energy arts dan Life-Sizing. Kedua tingkat itu adalah tentang dasar-dasar paling umum. Lagi pula, di zaman kuno, orang-orang seperti itu masih dianggap manusia. Hingga saat ini, Yang Qi telah mampu memanfaatkan segala macam situasi acak untuk memajukan kultivasinya, tetapi level legendaris berbeda. Kebu Mahadewa energi vital sangat mencengangkan. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan membangunkan satu mega mammoth di sana-sini. Mereka akan datang dalam jumlah ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan ribu. Lagi pula, untuk sepenuhnya mengolah teknik ini, dia harus membangunkan kekuatan 840 juta mega mammoth kuno. Jika dia melakukannya satu persatu, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dengan 840 juta mega mammoth mendukungnya, dia bisa melintasi kehampaan, menekan iblis-iblis, dan mendapatkan pencerahan Dao dari penguasa yang berdaulat. Saat ini, dia hanya memiliki 300, yang akan membuatnya benar-benar tak terkalahkan dalam nonari Life-Sizing. Namun, dibandingkan dengan potensi tertinggi dari kekuatan God Mammoth penghancur neraka, itu sangat lemah. Setelah menjernihkan pikirannya, Yang Qi menyadari bahwa sekitar 2 minggu telah berlalu. Semua orang di Pagoda Kaisar Agung tetap di tempat di mata kaya subur masing-masing, melawan semangat pertempuran Asura, menenangkan diri, dan mencapai pencerahan baru melalui perjuangan hidup dan mati. Gemuruh. Tiba-tiba, kolom energi vital yang tak terbatas melonjak ke ketinggian Pagoda Kaisar Agung.
Petir berputar di sekitar Yang Zan, serta masa energi Empyrean Baleful. Itu tidak lain adalah kesengsaraan Leviathan sekunder. Setengah bulan telah berlalu, dan ayah telah mencapai sekunder Leviathan. Tampaknya mencapai Quinary Leviathan dalam beberapa bulan ke depan tidak akan terlalu sulit baginya sama sekali. Dan saudara-saudaraku yang lain harus bisa mencapai Nonary Leviathan. Dia melambaikan jarinya, menyebabkan energi vital meledak, dan mata terbuka di dahinya. Di dalamnya ada misteri alam semesta, keagungan langit berbintang, dan kehidupan dan kematian tanpa akhir dari ketidakterbatasan pesawat dan dunia. Sekali lagi, mata Mahadewa muncul, saat Yang Qi mencoba menguasai kekuatannya. Tiba-tiba, sebuah suara berbicara kepada Yang Qi dari kedalaman mata itu. Itu berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui orang yang hidup, namun setiap orang bisa mengerti, Gatongwe. Itu adalah bahasa legiun para dewa, bahasa yang tidak perlu dipelajari siapapun untuk memahaminya. Mata Mahadewa ada selamanya di dunia. Mata Mahadewa seperti mata surga. Untuk selama-lamanya, legiun dewa ada pada tingkat yang sulit dipahami manusia. Namun, itu mungkin, dan pada kenyataannya perlu, bagi manusia untuk memahami kehendak mereka. Jika tidak, dan mereka meninggalkan legiun dewa, mereka akan menjadi orang buangan yang bejat. Mata Mahadewa membawa terang ke segala tempat, lanjut suara itu. Itu tidak meninggalkan tempat persembunyian untuk apa yang celaka dan jahat. Mata Mahadewa memuliakan alam semesta. Itu tidak dapat dilawan, dan entitas apapun yang menatapnya mencemarkan kemuliaan legiun dewa, dan menghujat Mahadewa. Setiap individu seperti itu akan binasa. Pidato nyaring menyebabkan getaran beriak di udara ke kedalaman pagoda Kaisar Agung, dan ke dalam konglomerasi daging. Seketika, daging dan darah mulai mencair, dan jeritan setan-setan yang menusuk telinga bisa terdengar, dipenuhi dengan penderitaan. Pada saat ini, Yang Qi tidak membutuhkan pagoda Kaisar Agung untuk menyaring kekuatan, dia langsung mulai menyerap sisa-sisa asura. Pop, 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 banyak partikel di dalam dirinya terbangun, dan kekuatan lusinan Megamamot kuno mulai mengaliri dirinya. Sementara itu, energi vital yang berdenyut di pagoda secara umum terus berlanjut tanpa henti, diserap oleh semua orang yang duduk di mata kaya subur. Sekali lagi, kesengsaraan mulai muncul. Ini dimulai dengan saudara tertua dan kedua Yang Qi, dalam bentuk kesengsaraan Leviathan sekunder. Tak lama, itu menyebar ke banyak saudara kandungnya yang lain. Flame Clear Spring saat ini dalam Nonary Leviathan, dan meskipun tidak ada kesusahan yang muncul untuknya, api menelannya saat dia mulai mengerjakan transformasi tubuh yang kuat. Darah mengalir keluar dari pori-porinya, yang kemudian mulai mengambil bentuk simbol magis. Krik, retakan, ular api menggeliat seperti cambuk, mencambuknya tanpa akhir, memaksa tubuhnya untuk berubah. Simbol api terbentuk dari darah. Tubuh penguasa agung. Bentuk tirani kaisar api. Flame Clear Spring meraung saat tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat dan lebih besar dari sebelumnya. Aura seperti itu milik kakak laki-lakinya, Flame Mideaven, muncul, dan api berkobar di sekelilingnya. Saya akhirnya berhasil dengan bentuk tirani kaisar api. Saya sekarang jauh lebih jauh di sepanjang jalan untuk menjadi legendaris. Mengangguk, Yang Qi mengembalikan fokusnya ke kultivasinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan lebih dari 20 orang di pagoda Kaisar Agung terus mengalami terobosan. Pada saat yang sama, pagoda mengumpulkan energi vital langit dan bumi di sekitarnya. Akibatnya, hal itu menyebabkan perubahan mendasar pada Yanhaven itu sendiri. Pada hari pertama pagoda muncul, orang-orang biasa tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Namun, pada hari kedua, angin sepoi-sepoi yang hangat memenuhi kota. Tentu saja, itu sudah jauh di musim gugur, dan salju sudah mulai muncul di seluruh negeri, tetapi puluhan kilometer di sekitar Yanhaven sepertinya masih di musim semi. Saat orang-orang menghirup angin musim semi, mereka menemukan bahwa banyak penyakit yang mereka derita lenyap. Pada hari ketiga, hujan musim semi mulai turun di kota dan sekitarnya. Ternyata, itu bukan hujan air, melainkan hujan energi roh. Hujan semangat. Saat meresap ke dalam tanah, kehidupan berkembang. Tanaman tumbuh dan memanjat tinggi, dan orang-orang juga mendapat manfaat yang besar. Hujan turun semakin deras, sampai rumah hakim kota menjadi pusat dari hujan lebat. Namun, ini bukan hujan air, dan dengan demikian, tidak ada genangan air yang terbentuk. Para prajurit dan penjaga di istana kerajaan, dan anggota klan Yang, sering menatap hujan yang turun, atau melangkah keluar untuk membiarkannya merendam mereka. Ini adalah energi roh surga dan bumi. Saya tidak percaya itu menjadi sangat padat sehingga jatuh ke bumi sebagai hujan roh.
Bahkan ada kepala tetua yang melompat keluar seolah-olah mereka gila untuk mencoba mengambil manfaat darinya. Saat mereka menyerap hujan, mereka mengedarkan seni energi mereka, membersihkan diri mereka sendiri, dan mengeluarkan kotoran dari meridian mereka. 10 hari kemudian, Yang Xingxi, Janda Yan, dan lainnya yang mirip dengan mereka di tingkat gemetar, energi darah mereka melonjak saat mereka mulai naik ke tingkat Life-Sizing. Ini adalah orang-orang yang telah terjebak sebagai master energi selama bertahun-tahun, tidak dapat mencapai tingkat Life-Sizing. Namun, karena pagoda Kaisar Agung berada di tengah Yanhafen, energi roh dari langit, tanah, dan bahkan dimensi hancur tertentu mengalir masuk, memungkinkan mereka untuk mengalami pembaptisan di tingkat terdalam. Yanhafen sekarang seperti formasi mantra yang sangat besar, dipenuhi dengan begitu banyak hujan roh sehingga hampir mengkristal. Penduduk Yanhafen mengulurkan tangan mereka ke langit, merangkul energi hangat dan lembut yang kemudian mengalir melalui mereka untuk memurnikan meridian mereka. Seminggu berlalu, banyak orang di Yanhafen mengalami terobosan seni energi. Banyak orang biasa bahkan menerobos ke fase letusan energi. Dari kejauhan, sepertinya Yanhafen dikelilingi oleh mangkuk transparan. Saat hujan roh semakin deras, hujan mulai menjadi kental, memungkinkan penduduk Yanhafen untuk sepenuhnya mandi dalam kemegahannya. Rumah kerajaan adalah pusat gempa, di mana energi roh surga dan bumi jatuh begitu deras sehingga strukturnya mulai mengkristal. Waktu berlalu, hari demi hari. Semua orang di Yanhafen tetap tenggelam dalam hujan roh. Kota itu menjadi seperti kota kristal, dan semua orang di dalamnya menghentikan aktivitas kehidupan sehari-hari mereka dan fokus sepenuhnya pada kultivasi. Di masa lalu, kebanyakan orang hanya bisa berkultivasi dengan bantuan pil konvergensi energi, menjadikannya proses yang sangat lambat. Tapi sekarang, energi roh surga dan bumi yang hampir cair ini memberikan manfaat yang jauh melampaui pil-pil itu. Setiap orang mampu membuat kemajuan yang sangat pesat. Karena transformasi yang terus-menerus bekerja, Yanhafen benar-benar menjadi tanah suci budidaya. Tentu saja, tidak ada orang luar yang berani masuk ke wilayah yang dikendalikan oleh Yanhafen. Pagoda Kaisar Agung sangat kuat, dan membuat seluruh area terkunci dengan kekuatan luar biasa. Mereka yang paling diuntungkan adalah yang paling dekat dengan pagoda. Itu terutama berlaku untuk para penjaga di sekitarnya. Sekarang, mereka tidak bergerak, begitu dipenuhi dengan energi roh sehingga mereka hampir terlihat seperti patung kristal es. Energi roh yang mengalir melalui mereka membuat mereka merasa luar biasa, dan saat mereka bernafas, meridian mereka dibersihkan, dan energi sejati mereka mengalir tidak seperti sebelumnya. Banyak seniman energi ahli di antara para penjaga, dan bahkan di antara anak-anak biasa dari klan Yang, sudah mendorong ke tingkat Master of Energy. Hari-hari berlalu, dan prosesnya berlanjut. Karena kristalisasi energi roh, area di dekat pagoda hampir seperti konvergensi batu roh kuno. Demikianlah kekuatan pagoda Kaisar Agung. Itu adalah harta karun teratas yang diciptakan oleh Kaisar Agung Rich Subur, terhubung dengan esensi tanah, yang mampu menciptakan konvergensi energi roh yang paling utama. Bahkan legendaris akan dapat memperoleh manfaat besar karena kehadirannya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Segera, musim gugur berganti dengan musim dingin, dan salju mulai memenuhi langit dan bumi. Namun, kekuatan pagoda Kaisar Agung tampaknya hanya meningkat, mengelilingi area Yanhafen dengan apa yang tampak seperti perisai beriak. Mereka yang berdiri di luar distorsi yang beriak itu tidak akan bisa melihat apapun yang terjadi di dalam. Tentu saja, itu segera menarik perhatian para ahli top di negeri itu. Namun, bahkan seniman energi terkuat di antara mereka tidak dapat mengamati apa yang sebenarnya terjadi di Yanhafen. Yanhafen adalah tempat yang terpencil untuk memulai, di mana Life-Sizer tidak lebih dari dongeng. Dan dibandingkan dengan pagoda Kaisar Agung, Life-Sizer seperti semut. Apa sesuatu terjadi di Yanhafen ada medan distorsi di sekitar area bagaimana itu mungkin? Salah satu ahli pertama yang mendapatkan berita itu adalah pemimpin tertinggi Yun Zonglong di negara bagian Yun. Pada awalnya, dia tidak percaya berita itu, tetapi ketika dia terbang ke lautan awan dan melihat ke arah Yanhafen, dia melihat distorsi beriak yang sepertinya menunjukkan ada dimensi lain di luarnya. Dia mencoba mengirim energi sejatinya ke area ruang waktu yang terdistorsi, tetapi ditolak, dan akhirnya batuk darah dari kerusakan yang ditimbulkan padanya. Ketakutan, dia terbang kembali ke negara bagian Yun. Apa yang sebenarnya terjadi? Sambil memukulkan tangannya ke mejanya, dia berteriak, itu pasti semacam harta ajaib. Teman-teman, pergilah ke Demi Immortal Institute dan beritahu putriku Yun Hailan. Reaksi serupa terjadi di antara para ahli House of Shadowblight.
Beberapa lusin pria berbaju hitam berdiri di puncak yang menjulang tinggi di pegunungan Black Shores, dikelilingi oleh energi beracun yang berputar-putar. Semuanya adalah Leviathan, dan jelas berasal dari House of Shadowblight. Apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Yan Haven dikelilingi oleh distorsi yang beriak? Jangan bilang itu legendaris yang baru saja mencapai transformasi ketiga, transformasi ruang void mustahil. Yan Haven adalah tempat yang miskin tanpa organisasi besar. Leviathan jarang ada di sana, apalagi patriark legendaris. Bagaimana menurutmu, Blight King Crimson Devil? Salah satu pria berpakaian hitam adalah Leviathan dengan rambut merah yang tergerai. Dia adalah pengganggu yang luar biasa kuat, seorang kuinari Leviathan dengan sisa-sisa energi sejati. Ketika dia melepaskan energi sejatinya, semua iblis di pegunungan Black Shores akan bersujud ketakutan. Blight King Crimson Devil mendengus dingin. Itu tidak masalah. Kepala tetua House of Shadowblight memberikan perintah eksplisit untuk membuat Yan Haven menjadi puing-puing dan membunuh Yang Qi. Mengingat dia membunuh Blight King Skulk Devil, bagaimana House of Shadowblight kita bisa mempertahankan tingkat martabat apapun dengan dia hidup-hidup? Bunuh dia. Kami akan meruntuhkan Yan Haven ke tanah dengan racun dan racun. Kami bahkan tidak akan membiarkan ayam atau guk-guk bertahan hidup. Ya, tapi mengingat situasi saat ini, aku khawatir kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kami membutuhkan bala bantuan. Ayo, mari kita kembali dan melapor ke kepala tetua. Ya, ayo pergi. Kami akan mengawasi Yan Haven, dan menyerang saat waktunya tepat. Seperti kata pepatah, mudah untuk menghindari tombak yang terbuka, tetapi sulit untuk menangkis panah yang tersembunyi. Saya menolak untuk percaya bahwa dia akan mampu bertahan melawan kita selamanya. Salah satu Blight King terbang, dan kepakan sayapnya menyebabkan energi beracun menyebar yang membunuh banyak iblis di daerah itu. 1. Itu adalah kekuatan racun hipertoksik, yang dapat merusak energi sejati dan mengubahnya menjadi energi beracun. Lebih dari selusin ahli dari House of Shadowblight yang hadir semuanya menghilang di malam hari. Akhirnya, musim semi kembali. Itu adalah bulan lunar ketiga, jadi sekitar 6 bulan sejak Yang Qi dan yang lainnya masuk ke sesi meditasi mereka. Kehidupan terhenti di Yan Haven karena semua orang membenamkan diri dalam energi roh surga dan bumi yang hampir cair. Energi roh mengilhami segalanya, mulai dari tembok kota, hingga bangunan, bahkan pedang biasa, yang perlahan mulai berubah menjadi senjata dewa. Pada suatu hari ketika matahari bersinar tinggi di langit, Yan Haven gemetar, dan semua energi roh tersedot ke dalam pagoda Kaisar Agung. Pada saat yang sama, penghalang yang telah menyegel Yan Haven bubar. Perlahan-lahan, semua orang mulai muncul dari mimpi seperti kesurupan mereka, dan mulai melihat sekeliling dengan terkejut. Tentu saja, di dalam hati mereka, mereka sudah tahu apa yang telah terjadi. Mereka tidak dibekukan menjadi es selama 6 bulan terakhir, melainkan berada dalam sesi kultivasi yang diperpanjang. Banyak master energi telah muncul di antara pejabat pemerintah dan klan aristokrat. Adapun orang-orang biasa, ada sejumlah besar yang berada di fase ke-6, ke-7, atau bahkan ke-8. Anak-anak dari klan yang telah diuntungkan lebih besar lagi, karena hampir semua dari mereka adalah Master of Energy sekarang. Dan semua kepala tetua sekarang berada di level Leviathan. Istana telah dipenuhi dengan begitu banyak energi roh surga dan bumi sehingga menjadi hampir seperti tambang batu roh kuno. Salah satu dari mereka yang tidak mencapai level Leviathan akan menjadi bahan tertawaan. Bahkan beberapa hewan biasa di Yan Haven diuntungkan, dan cukup banyak yang mulai mengembangkan inti iblis. Sekarang, semua energi yang tersisa tersedot ke dalam pagoda Kaisar Agung. RUUMBLE. Pagoda mulai menyusut, dan kemudian Yang Qi terbang keluar, diikuti oleh keluarga dan saudara angkatnya. Yang Zhan mengeluarkan aliran tawa puas. Kemudian, dia berbicara dengan suara menggelegar yang memenuhi seluruh kota. Saya akhirnya mencapai kuinari Leviathan. Saya memiliki sisa energi sejati. Hanya butuh 6 bulan. Merebut kehidupan kuinari. Raja kita adalah kuinari Leviathan. Berlutut, semuanya, ucapkan selamat kepada Yang Mulia. Banyak anggota klan aristokrat, dan bahkan rakyat jelata, telah sepenuhnya terbungkus dalam kegembiraan atas keuntungan mereka sendiri. Namun, ketika mereka mendengar suara menteri pemerintah tertentu, mereka berlutut untuk bersujud. Menteri, kata Yang Zhan, segera lakukan sensus untuk mengecek basis budidaya penduduk. Kami akan bertemu besok untuk melaporkan masalah dan mendiskusikan masa depan. Jelas sangat penting untuk melihat bagaimana kota secara keseluruhan telah diuntungkan. Seperti yang bisa dibayangkan, jika kekuatan kota dikerahkan, mereka akan menjadi pasukan besar yang bisa menyapu negara manapun yang menghalangi jalan mereka. Dan tentu saja,
Yang Zan tahu bahwa Yang Qi sekarang tidak perlu takut bahkan dari legendaris. Tawa puas terdengar saat Yang Qi mendarat di tanah di istana kerajaan. Saat dia melakukannya, saudara-saudaranya yang bersumpah mendarat di sekelilingnya. Jika orang-orang biasa yang berada di dekat pagoda Kaisar Agung mendapat manfaat, bagaimana orang-orang di dalam lainnya bertahan? Kakak beradik, Jun Tianchou berkata dengan penuh semangat. Saya sebenarnya di Nonari Livesizing. Saya seorang Nonari Livesizer. Aku 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, hanya dalam 6 bulan. Saya juga di Nonari Livesizing. Hua Fengfeng berkata dengan dingin. Meskipun, itu akan membutuhkan banyak kekuatan dan pencerahan untuk mencapai level legendaris. Saya juga seorang Nonari Livesizer, kata Meng Qingshan. Dia bukan satu-satunya. Soaring Cloudwim dan saudara-saudaranya semua menatap tangan mereka dengan takjub. Saya sedikit tertinggal, kata Li He sambil menggelengkan kepalanya. Hanya Octonary Livesizing. Saya kira itu masuk akal mengingat Anda semua adalah anggota teratas institut, dan pilar klan Anda. Dalam 6 bulan yang singkat, pertarungan dengan kehendak Asura, dan energi vital yang mereka serap, memberi mereka manfaat yang sama seperti 10 tahun kultivasi biasa. Li He, Liang Dong, Hua Yinhu dan He Jili semuanya berada dalam Octonary Livesizing. Yang Zan berada di Quarter, sedangkan Yang Yunchong dan Yang Hualong berada di Quarter. Semua orang berada di Nonari Livesizing. Bagaimanapun, saudara kandung Yang Qi semuanya memiliki fondasi yang jauh lebih stabil daripada Yang Zan. Mereka adalah siswa konklav, atau ahli dari klan yang pernah melahirkan Sage Agung. Kembali ketika Yang Qi menganggap mereka sebagai saudara kandung, kebanyakan dari mereka berada di Quinary Livesizing atau sedikit lebih tinggi. Adapun Yang Qi, dia masih seorang Nonari Livesizer. Namun, dalam hal kekuatan, dia melampaui 100 Nonari Livesizers yang disatukan. Dan dia sekarang memiliki akses ke kekuatan 500 Megamamot kuno. Jika dia mau, dia bisa dengan santai merobek legendaris bentuk darah menjadi berkeping-keping. Selanjutnya di jalannya level legendaris. Begitulah kekuatan pagoda Kaisar Agung, kata Yang Qi dengan dingin. Namun, saat dia melihat sekeliling pada saudara-saudaranya yang bersumpah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Ternyata, tidak satu pun dari mereka yang menjadi legendaris. Itu sebenarnya agak mengecewakan. Dia berharap setidaknya salah satu dari mereka akan mencapainya. Namun, level legendaris pada dasarnya berbeda dari level Livesizing. Livesizer dihormati oleh semua orang, tetapi legendaris diperlakukan seperti patriark. Flame Clear Spring selalu menjadi yang terkuat di antara mereka semua, seorang Nonari Livesizer. Meskipun dia telah berhasil dengan bentuk tirani Kaisar Apinya, dan telah meningkatkan energi sejatinya, dia masih belum cukup siap untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Itu tidak akan membantu bahkan jika Yang Qi secara langsung menggunakan seni energinya sendiri untuk membantu. Jika Flame Clear Spring berhasil, itu akan menjadi dorongan besar bagi grup. Sayangnya, tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan mentah untuk mencapai terobosan itu. Sesuatu yang lain diperlukan, sesuatu yang istimewa. Saudara Yang Qi, mengapa kamu tidak mencapai level legendaris Flame Clear Spring bertanya. Saya gagal karena beberapa kekurangan dalam animasi saya. Namun, sekarang setelah saya memperbaikinya, hanya perlu sedikit pencerahan untuk berhasil. Tapi kau jauh lebih kuat dariku. Anda bahkan sudah mengalahkan kakak tertua saya. Kami semua menunggu Anda untuk mengambil langkah selanjutnya. Akan menjadi ratusan atau bahkan ribuan kali lebih sulit bagiku untuk mencapai level legendaris daripada kalian semua, kata Yang Qi sambil menggelengkan kepalanya. Namun, ketika saya berhasil, transformasi akan benar-benar dramatis. Saya mengolah teknik yang sangat unik, kemampuan ilahi yang berasal dari kekosongan kuno. Untuk mencapai terobosan berikutnya, saya harus sepenuhnya mengendalikan pagoda Kaisar Agung. Saat ini, saya hanya bisa mengendalikannya dengan susah payah. Misalnya, pada akhirnya saya akan dapat menggunakan pagoda untuk menembus ruang dan mencapai dimensi alternatif. Dan menurut catatan kuno di Demi Immortal Institute, beberapa dimensi alternatif di dekat benua kaya subur memiliki 9 yang Immortal Energy, Clear Heaven True Energy, Great Void True Energy, Thousand Illusions Immortal Energy. Kau benar, kata Hua Fengfeng. Bahkan tidak semua dari kita yang bekerja bersama dapat melepaskan kekuatan penuh dari pagoda. Dan mengerjakan kultivasi kita di dalamnya sekarang tidak akan banyak membantu. Kami membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk menerobos kemacetan kami saat ini. Kita semua telah mencapai kemacetan yang membutuhkan pertempuran mematikan untuk dilampaui, kata Flame Clear Spring.
Itulah satu-satunya harapan kami untuk menjadi legendaris. Untuk mencapai level itu, saudaraku memasuki alam Kaisar Api, jauh di dalam gunung api. Saya tidak yakin rahasia apa yang dia temukan di sana, tetapi dia memperoleh pencerahan tingkat legendaris, dan berhasil dalam terobosannya. Saya kira hal berikutnya yang harus saya lakukan adalah mengikuti jejaknya dan mencari pencerahan serupa. Aku mengerti, kata Yang Qi. Yah, saudaraku, kamu harus bergegas pergi. Aku juga harus pergi, kata Hua Fengfeng. Sekarang saya di Nona Relief Seizing, saya perlu meminta teknik tingkat legendaris dari institut. The Sun Moon Institute selalu memfokuskan banyak perhatian pada perawatan Nona Relief Seizers. Mereka memiliki teknik khusus untuk mereka. Itu benar, pikir Yang Qi. Jika Anda tidak memiliki teknik tempering tubuh yang tepat, Anda tidak akan tahu bagaimana mencapai terobosan ke tingkat legendaris. Jelas, saudara-saudaranya yang disumpah harus kembali ke berbagai organisasi mereka untuk mendapatkan metode rahasia yang mereka butuhkan untuk menjadi legendaris. Bentuk tirani Kaisar Api Flame Clear Spring adalah teknik legendaris, tetapi dia masih perlu kembali ke organisasinya untuk pelatihan lebih lanjut. Baiklah, saudara-saudara, kami berpisah di sini, dan bertemu lagi sebagai legendaris. Baiklah, kata Flame Clear Spring, mari kita semua bertukar jimat sehingga kita bisa bertemu lagi secepat mungkin saat diperlukan. Semua orang mengulurkan tangan untuk meletakkan tangan mereka di atas satu sama lain, dan kemudian mengangkat tangan ke atas kepala mereka. Sumpah saudara kandung selama kita hidup. Bersama selamanya, baik dalam hidup atau mati. Bersama selamanya, baik dalam hidup atau mati. Yang Qi berkata dengan sungguh-sungguh bersama semua orang. Sumpah saudara kandung selama kita hidup. Huos. Semua orang terbang ke udara dan kemudian menghilang. Kehidupan mulai kembali normal di Yanhaven. Yang Qi tahu bahwa ketika saudara angkatnya kembali ke rumah mereka, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Fakta bahwa mereka semua telah mencapai Nona Relief Seizing begitu cepat akan menyebabkan keributan di benua kaya subur pada umumnya. Life Seizers Nonari adalah legendaris dalam pembuatan, dan sangat penting bagi organisasi manapun. Salah satu saudara angkatnya, Su Ximing, telah menjadi kultivator nakal yang kuat setelah memperoleh 8 polaritas Divine Anthology, seni energi kelas kekaisaran yang menakjubkan. Namun, dia sudah lama bergabung dengan Institut Sun Moon, dan mengambil ayah Hua Fengfeng, Hua Tianxiong, sebagai tuannya. Oleh karena itu, ia juga pergi ke Institut Sun Moon untuk mengerjakan terobosan berikutnya. Melihat Yang Zan, Yang Qi berkata, "Ayah, terobosanmu baru-baru ini akan menyebabkan kehebohan besar di Yanhaven. Adapun saya akan mempersiapkan atap sebelum badai, sehingga untuk berbicara. Saatnya untuk membunuh musuh utama Yanhaven." Selama sesi kultivasi itu, saya merasakan beberapa energi beracun di daerah itu, yang kemungkinan besar berasal dari para ahli House of Shadowblight. Waktunya telah tiba untuk membasmi iblis-iblis malang itu untuk selamanya, dan membersihkan bumi dari racun mereka. Ide yang bagus, Kier. Anda benar-benar sudah dewasa, Anda tahu. Ini baru 2 tahun. 2 tahun yang singkat. Setelah Anda menjadi legendaris, saya akan benar-benar dapat beristirahat dengan tenang. Dan akhirnya kamu bisa pergi ke Gunung Gantung untuk mencari ibumu. Yang Zan menatap putranya untuk waktu yang sangat lama, dan matanya tampak sangat serius. Nak, saya pikir waktunya telah tiba untuk memberitahu Anda kebenaran tentang masa lalu Anda. Tiba-tiba, Yang Qi memiliki perasaan yang sangat aneh. Kebenaran tentang masa laluku maksud kamu apa? Kier, sebenarnya kamu bukan anakku. Apa? Yang Qi berkata, gemetar. Meskipun emosinya langsung gusar, fakta bahwa dia mengolah seni energi kelas dewa memberinya kontrol diri yang unik, dan dia dengan cepat menenangkan hatinya. Apa artinya itu? Ayah ceritakan keseluruhan ceritanya. Mempertimbangkan tingkat basis kultivasi Anda mungkin sudah belajar sedikit tentang Gunung Gantung, kan? Hampir tidak bisa menahan kepahitan dalam suaranya, Yang Zan berkata, ini adalah tanah suci bagi Demon Fog, bukan tempat yang terhubung dengan benua kaya subur. Mereka menguasai iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan ibumu Grinsura adalah putri suci di antara mereka. Saya kira Anda bertanya-tanya mengapa seseorang seperti dia akan menikah dengan seorang gelandangan seperti saya. Tunggu, sembur Yang Qi, sejauh yang aku tahu, kamu. Tenang, biarkan aku selesai menjelaskan. Mata menjadi agak kosong saat dia mengingat kembali masa lalu, Yang Zan berkata, saya masih muda ketika ibumu jatuh dari langit, berlumuran darah. Saya pikir dia adalah Dewi Abadi yang turun ke dunia fana, jadi tentu saja, hal pertama yang saya lakukan adalah membantunya. Kemudian,
dia mengatakan kepada saya bahwa, karena masalah takdir, dia harus menikah dengan saya, dan menjalani kehidupan biasa. Beberapa waktu berlalu di mana saya melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Sepanjang waktu, saya menganggapnya sebagai makhluk abadi, dan tidak berani melakukan apapun untuk menodai kehormatannya. Akhirnya, dia melahirkan seorang putra. Anda. Yang Qi merasa dia hampir tidak bisa berbicara. Apakah kamu mengatakan, bahwa aku bukan anakmu? Benar. Yang Zan menghela nafas. Kamu bukan anakku. Anda adalah keturunan Green Sura dan beberapa pria lain. Satu hal yang saya tahu adalah bahwa, karena Anda, dia nyaris lolos dari gunung gantung dengan hidupnya. Kemudian, setelah Anda lahir, dia meninggalkan tempat ini, dan kembali ke rumah. Saya pasti terdengar seperti orang bodoh baginya ketika saya bertanya apakah dia akan kembali. Saat itulah dia mengatakan bahwa jika saya pernah memerintah seluruh benua, saya mungkin memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Ai. Kamu sudah dewasa, Kier, dan kamu lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Itu sebabnya Anda berhak mengetahui kebenaran tentang masa lalu Anda. Saya harap setelah Anda menjadi legendaris, Anda dapat pergi ke Gunung Gantung dan menemukan ibumu. Maka mungkin Anda bisa belajar lebih banyak tentang diri Anda sendiri. Tanpa peringatan apapun, Yang Qi berlutut di depan Yang San. Kier, apa yang kamu lakukan? Yang San berkata, tampak terkejut. Yang Qi membenturkan kepalanya ke tanah saat dia bersujud. Kau membesarkanku, dengan cara yang benar. Saya hanya punya satu ayah, Pak. Anda, Yang San. Saya tidak peduli tentang hal lain, dan saya tidak peduli apa yang terjadi nanti. Anda adalah ayah saya. Anda benar, saya sudah dewasa sekarang, jadi saya akan membuat Anda tetap aman, dan klan Yang juga. Itu tanggung jawab saya. Saya akan menjaga semua orang, karena saya bagian dari klan ini juga, tidak peduli latar belakang saya. Yang Zan dengan cepat menariknya berdiri, matanya berkaca-kaca. Nak, aku sangat bangga padamu. Saat ini, tujuan penting terakhir saya dalam hidup adalah untuk bersatu kembali dengan ibumu. Aku akan mewujudkannya, ayah. Meskipun pikiran dan hati Yang Qi dalam kekacauan, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk duduk-duduk berbicara. Waktu sangat penting. Untuk saat ini, kamu mengurus masalah di sini di klan. Aku akan membersihkan lingkungan sekitar kota. Saya juga akan menggunakan pagoda untuk mengatur formasi mantra untuk melindungi area tersebut, dengan hub utama adalah kota kerajaan. Setelah berada di tempatnya, bahkan seorang legendaris pun tidak akan bisa menerobos dalam waktu singkat. Paling tidak, saya akan punya waktu untuk kembali. Yang Qi melesat ke udara, diikuti oleh pagoda Kaisar Agung. Segera, aliran energi keluar dari pagoda, mengubur diri mereka jauh ke dalam bumi di sekitar kota. Banyak perisai energi sejati bermunculan, yang kemudian memudar ketika simbol magis yang sangat besar muncul di sekitar istana. Masing-masing simbol itu diperluas ke ruang belajar pribadi Yang San. Di sana, mereka berkumpul bersama menjadi mata kaya subur yang bisa mengendalikan seluruh formasi. Yang Qi telah menggunakan kekuatan 500 Megamamot, bersama dengan pagoda Kaisar Agung, untuk menciptakan mekanisme pertahanan yang kuat untuk kota. Pertahanan superlatif. Dengan hampir tanpa usaha, Yang Zan dapat mengaktifkan formasi untuk melindungi kota. Selain itu, berkat 6 bulan genangan oleh energi vital langit dan bumi, seluruh kota diperkuat pada tingkat yang mendasar. Setelah 3 hari 3 malam, Yang Qi telah selesai mempersiapkan pertahanan Yanhaven, hingga ke sudut-sudut kota yang paling terpencil. Tanda segelnya ada di mana-mana. Dia bahkan sesekali menggunakan tetes darahnya sendiri. Jika ada krisis yang muncul di Yanhaven, tetesan darah itu bisa menyatu, menciptakan tiruan dirinya yang bisa melawan musuh manapun. Satu tetes darah Flame Midiaven sudah cukup untuk menguapkan sebuah danau besar. Tapi Yang Qi sudah memiliki fisik tuan yang berdaulat, dan jauh lebih kuat dari Flame Midiaven. Darah yang ditinggalkannya begitu kuat sehingga kemungkinan besar bisa membunuh dewa atau bodhisattva yang menyerang sekalipun. Ketika Yang Qi senang dengan pengaturannya, dia menghilang, untuk muncul kembali di kamar pribadi di istana kerajaan, di mana dia mengeluarkan gumpalan daging dan darah yang menggeliat dari pagoda Kaisar Agung. Sebuah fragmen dari sisa-sisa Asura Neverdying. Daging dan darah itu bahkan lebih kuat dari Yang Qi, dan saat ini, dia menamparnya dengan telapak tangannya untuk menanamkan tanda segel ke dalamnya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk menekannya. Setelah meletakkannya di tempat dalam formasi mantra, itu berarti bahwa jika Yang Zan membutuhkan, dia bisa memanggil replika kecil dari Asura, yang akan seperti mimpi buruk bagi setiap penyerbu Yanhaven. Pada saat ini, Yang Qi yakin bahwa klannya aman.
Dia telah memperbaiki atap sebelum badai. Berkat persiapan Yang Qi, Yanhaven sekarang seperti kota yang diberkati dengan perlindungan ilahi. Bagaimanapun juga, menjadi seorang nonari Livesazer yang hampir mencapai level legendaris memberinya pemahaman yang kuat tentang formasi mantra. Itu membantu bahwa, kembali di Heavendawn Quarry, dia telah mampu mengamati operasi dari formasi Grand Spell pengakhiran dunia 9 surga 10 bumi, yang sangat bermanfaat. Dan 6 bulan terakhir berlatih kultivasi dalam formasi di dalam Pagoda Kaisar Agung bahkan lebih membantu. Pada hari-hari awalnya sebagai udik desa, dia tidak tahu apa-apa tentang formasi mantra, tetapi kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir cukup besar. Itu sama dengan meramu pil, menempa senjata, dan sejenisnya dia sekarang memiliki pemahaman dasar tentang mereka semua. Meskipun dia tidak bisa disebut Grandmaster dari mereka, tidak dalam arti kata apapun, setidaknya dia tidak meraba-raba dalam kegelapan. Itu membantu bahwa dia telah bersumpah saudara kandung yang dibesarkan di institut yang kuat. Mereka semua jenius dengan banyak pelatihan formal. Faktanya, selama 6 bulan kultivasi intensif mereka di pagoda, banyak dari mereka telah memberinya tip, seperti informasi tentang dao formasi mantra. Itu, ditambah dengan tingkat kontrolnya yang meningkat atas energi, memastikan bahwa formasi mantra yang melindungi Yanhaven cukup tangguh. Setelah persiapan yang dia buat, jebakan mematikan dan wilayah ilusi dapat muncul di mana saja dan di mana saja, terutama di kedalaman istana kerajaan, di mana daging dan darah Asura memastikan bahwa bahkan legendaris pun tidak dapat dengan mudah bertahan. Yanhaven sekarang hampir kebal terhadap serangan. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Yang Qi menuju ke barat. Tidak hanya dia berusaha untuk mencapai level legendaris, dia juga berharap untuk menyingkirkan beberapa musuh yang merepotkan. Yang pertama dalam daftar adalah House of Shadowblight. House of Shadowblight awalnya berasal dari barat, dan bukan dari benua kaya subur. Asal-usul mereka yang sebenarnya adalah di benua barat, dan khususnya, Gereja Blight Legion. Itu adalah organisasi misterius, mahir menggunakan racun dan racun. Faktanya, setiap kali seni energi beracun mereka yang unik dibahas, orang-orang akan menjadi pucat karena ketakutan. Bagi Yanhaven dan klan Yang, mereka adalah musuh yang tidak akan pernah bisa sepenuhnya dijaga. Satu-satunya cara untuk memastikan keamanan adalah dengan menghancurkan organisasi mereka sepenuhnya, memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya. Dan itulah yang ingin dilakukan Yang Qi. House of Shadowblight pasti memiliki legendaris, tetapi Yang Qi sudah mampu menghancurkan legendaris bentuk darah dan jiwa-jiwa. Space Void legendari mampu menembus ruang dan kekosongan, yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah menghindari serangan duniawi. Biasanya, hanya orang lain di transformasi ketiga yang bisa melawan mereka. Namun, Yang Qi sama sekali tidak khawatir tentang kekusutan, alasannya adalah, Pagoda Kaisar Agung. Itu adalah harta magis yang memberinya kemampuan untuk terbang melalui kekosongan, dan membuat serangan yang biasanya tidak bisa dia lakukan. Dengan itu, dia pasti bisa berurusan dengan legendaris ruang void, jika tidak benar-benar membunuhnya. Pagoda Kaisar Agung secara inheren berisi semua hukum magis yang berkaitan dengan tingkat legendaris. Dengan energi sejati yang cukup untuk tujuan operasional, itu bahkan bisa memusnahkan orang bijak hebat. Sayangnya, Yang Qi akan membutuhkan lebih banyak kekuatan untuknya. Hanya dengan kekuatan 60.000 megamamot kuno dia bisa mengendalikan pagoda ke tingkat itu. Yang benar adalah bahwa pagoda itu sebenarnya dimaksudkan untuk digunakan oleh seorang Sage Agung. Lagi pula, saat itu digunakan oleh Kaisar Agung Rich Subur untuk menaklukkan tanah, bahkan orang bijak dari Demon Fog akan lari ketakutan karenanya. Tentu saja, karyanya mendirikan dinasti kaya subur telah sukses karena aliansi orang bijak besar lainnya yang bekerja dengannya. Setelah melakukan semua persiapan terkait, Yang Qi terbang di atas lautan awan dan kemudian menghilang tanpa jejak. Hal-hal telah berubah untuknya. Sekarang, lebih dari sebelumnya, dia ingin tahu kisah nyata masa lalunya. Dia masih mencerna berita mengejutkan bahwa dia bukan putra sejati Yang San. Dia adalah keturunan ibunya, Grinsura, dan pria lain. Ibunya adalah putri suci dari Gunung Gantung, tanah suci kuno Demon Fog. Itu sepertinya menunjukkan bahwa ayahnya mungkin adalah orang yang sama pentingnya. Namun, dia tidak memiliki perasaan terhadap ayah yang misterius ini. Sejauh yang dia ketahui, tidak ada yang bisa menyamai Yang San. Yang San selalu dan akan selalu menjadi ayah kandungnya, dan dia hampir tidak peduli dengan ayah kandungnya. Benua kaya subur adalah tempat yang luas, dan bahkan pada levelnya saat ini, dan kemampuannya untuk terbang dengan kecepatan luar biasa, dia masih tidak bisa melewatinya dengan cepat.
Dia tidak menggunakan pagoda Kaisar Agung untuk menuju ke barat, melainkan mengandalkan sayap iblis-iblisnya. Menurut rumor, jika seseorang menyeberangi Laut Barat, seseorang pada akhirnya akan mencapai benua lain. Itu adalah benua barat, yang hampir merupakan dunia yang sama sekali berbeda dari benua kaya subur. Yang kita tahu ada benua lain, misalnya, benua gempa fajar. Sayangnya, dia tidak tahu di mana benua seperti itu. Mungkin mereka ada di aspek lain dari ruang waktu. Bagaimanapun, selama kiamat Dewa Iblis dongeng, benua liar Yore telah hancur, dengan bagian-bagian yang berbeda berlayar ke area ruang lain. Adapun wilayah barat benua kaya subur, ada jutaan kota dan negara di sana. Ada yang unik dari kawasan ini. Meskipun secara teknis merupakan bagian dari benua kaya subur, selama bertahun-tahun, budayanya telah dipengaruhi oleh benua barat. Orang-orang mengatakan bahwa benua itu jauh lebih besar daripada benua kaya subur, dan kultivasi itu jauh lebih umum di sana. Bahkan ada pembicaraan tentang bagaimana benua barat ingin menyerang benua kaya subur. Pasti ada kebenarannya, karena jutaan tahun yang lalu, kapal perang dari benua barat memang telah menyeberangi lautan dan mengobarkan perang terhadap orang-orang di benua kaya subur. Dan itulah bagaimana House of Shadowblight dimulai. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh saudara angkatnya, Yang Qi telah mengumpulkan sesuatu dari gambar House of Shadowblight. Tujuannya untuk menemukan markas mereka, serang, dan ratakan dengan tanah. Akhirnya, sebuah kota besar muncul di kejauhan, ratusan kali ukuran Yanhaven. Mendarat di tanah, dia mendekat dengan berjalan kaki. Kota besar ini bernama Mongoltar. Itu memiliki seniman energi ahli sebanyak langit memiliki awan, ke titik di mana penjaga gerbang semuanya adalah master energi. Ketika Yang Qi bersiap untuk memasuki kota, salah satu penjaga memandangnya dan menyalak, pajak masuk adalah 100 pil konvergensi energi. Yang Qi membayar pajak dan memasuki kota. Itu kira-kira ukurannya sama dengan ibu kota dinasti Sage Ancestor, dan dipenuhi dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi dan ramai dengan orang-orang. Bahkan mungkin untuk melihat Live Caesar di sana-sini, semuanya tinggi dan perkasa. Ada kelompok bisnis yang berbasis di Mongoltar yang disebut Myriad Consortium, pikir Yang Qi. Seharusnya, mereka berurusan dengan segala macam barang berharga, dan juga, informasi. Mereka adalah kekuatan yang sangat kuat di benua itu, dan tampaknya, mereka juga mendanai perhimpunan putra mahkota. House of Shadowblight seharusnya memiliki cabang di sini juga. Tempat ini benar-benar sarang naga dan ular. Yang Qi berjalan-jalan di kota, memikirkan kembali semua yang telah dia pelajari tentang tempat itu. Pada satu titik, dia tiba-tiba menemukan satu jalan tertentu yang diaspal dengan batu giok putih. Itu semurni dan sebersih aula surga, dan dilapisi dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Pintu masuk gapura menjulang di atas pintu masuk jalan, di mana sekelompok seniman energi ahli akan memeriksa siapa saja yang ingin masuk. Sebagian besar, warga biasa tidak diizinkan masuk. Setelah beberapa saat melihat dari kejauhan, Yang Qi menyadari bahwa hanya Live Caesar yang diizinkan lewat. Menatap gapura, dia melihat kata-kata Myriad Consortium tertulis dalam kaligrafi tebal. Jadi, tempat ini adalah markas Myriad Consortium. Mengangguk pada dirinya sendiri, dia mengedarkan energinya, menyebabkan fitur wajahnya berubah, dan membuatnya terlihat sedikit membungkuk. Dalam sekejap mata, dia adalah seorang kultivator tua. Bagaimanapun, Yang Qi cukup terkenal saat ini. Sudah lama tersebar kabar tentang bagaimana dia menentang putra mahkota, dan oleh karena itu, menyamarkan dirinya dengan kemampuan seni energi kelas dewa sepertinya merupakan hal yang cerdas untuk dilakukan. Saat dia mendekati gerbang lengkung, salah satu penjaga mengulurkan tangan untuk menghalangi jalannya. Apa? Kata Yang Qi, mendengus dingin. Melepaskan sebagian dari energi sejatinya yang kuat, dia berkata, saya di sini untuk berbisnis dengan Myriad Consortium. Apa artinya ini? Aura Live Caesar yang dia lepaskan menyebabkan penjaga itu mundur beberapa langkah, matanya berkedip ketakutan. Di tangannya ada plakat identifikasi batu giok yang tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Penjaga itu melihat ke bawah ke plakat dan berpikir, energi sejati yang luar biasa. Dia seorang nonari Live Caesar. Senior, silakan, Anda dipersilakan masuk, katanya. Jika ada sesuatu yang spesifik yang ingin Anda beli, beritahu saya, dan saya dapat mengarahkan Anda ke arah yang benar. Saya ingin membeli informasi, jawab Yang Qi dengan nada dingin. Dengan itu, dia memberi pria itu inti iblis. Ekspresi penjaga itu berkedip. Inti iblis-iblis-iblis di level Live Caesar. Terima kasih banyak, senior. Terima kasih banyak atas kemurahan hati Anda. Pria ini baru saja mencapai level Live Caesar,
yaitu ketika dia menjadi kapten penjaga di pintu masuk ke Myriad Konsortium. Itu adalah posisi yang relatif tinggi, dan oleh karena itu, Yang Qi memutuskan untuk membangkitkan seleranya dengan sedikit hadiah, dengan harapan mendapatkan lebih banyak wawasan tentang konsorsium Myriad. Yu kecil, kata kapten, kau mengambil alih untukku. Saya akan membawa senior ini untuk membicarakan bisnis. Dengan itu, dia memimpin Yang Qi masuk melalui gapura. Tak lama, mereka berada di aula pertemuan, di mana kapten menyajikan teh dan kemudian berkata, saya akan menemui beberapa pemimpin konsorsium, senior. Tolong tunggu di sini sebentar. Tanpa basa-basi lagi, dia pergi. Tak lama, seorang pria kekar masuk, yang mengukur Yang Qi, dan sebaliknya. Yang Qi langsung mengidentifikasi dia sebagai Quinary Levisacer. Apa yang bisa saya bantu? Senior pria itu bertanya dengan sopan, jelas gugup karena kultivasi Yang Qi. Saya adalah wakil presiden di cabang Myriad Konsortium di sini di Mongoltar. Kami melakukan bisnis di seluruh negeri, di ratusan ribu kota. Selama Anda dapat membayar harganya, kami dapat menyediakan barang yang Anda butuhkan. Jangan khawatir, senior, kami memiliki reputasi yang sangat baik, dan kami memenuhinya. Ah, benarkah kata Yang Qi? Tanpa ragu-ragu, dia menempatkan 3 inti iblis yang sangat besar di atas meja, masing-masing dari mereka gelap gulita seperti malam. Mereka tampak seperti mata iblis, dan berkedip-kedip dengan energi buruk yang melimpah. Inti iblis dari Viscount Iblis-Iblis. Pria itu berseru kaget. Senior, jangan bilang kamu ingin menjualnya. Ya, saya ingin informasi, jawab Yang Qi. Di mana markas besar House of Shadowblight? Dengan cara yang agak mengejutkan, Yang Qi langsung menanyakan informasi tentang markas besar House of Shadowblight. Sebagai tanggapan, mata wakil presiden Myriad Konsortium berkilauan cerah. Senior, kamu ingin membeli informasi tentang House of Shadowblight, jangan bilang mereka menyinggungmu entah bagaimana. Tidak sendiri, jawab Yang Qi dengan dingin. Mereka adalah iblis-iblis sesat. Siapapun berhak menghukum mereka. Mengingat konsorsium segudang adalah sekelompok pengusaha jujur dan jujur, Anda pasti akan bersemangat untuk membantu membersihkan dunia dari iblis dan iblis. Apakah saya benar 3 inti iblis ini adalah harta berharga dari iblis-iblis Quinary Levisacer? Mempertimbangkan berapa banyak energi vital yang tersimpan di dalamnya, akan sulit untuk menemukan harta yang lebih baik untuk dimasukkan ke dalam formasi mantra. Ini seharusnya menutupi biaya beberapa informasi tentang beberapa bidat iblis orang pembawa sial. Inti iblis seperti ini pasti sangat berharga, tapi detail mengenai markas besar House of Shadowblight, iya, itu bukan informasi yang tidak penting. Saya perlu memeriksa dengan atasan saya untuk melihat apakah saya diizinkan untuk langsung menjual informasi rahasia seperti itu. Jika Anda tidak keberatan, saya akan mengajukan permintaan, dan pada saat yang sama, meminta ketiga inti iblis ini dievaluasi. Tidak apa-apa, saya akan menunggu di sini untuk pembaruan. Yang Qi memejamkan matanya dan duduk di sana dengan tenang. Wakil presiden berjalan keluar dengan kapten. Begitu mereka keluar dari jangkauan pendengaran, dia bertanya, dari mana orang ini berasal? Saya tidak tahu, jawab kapten. Tapi plakat identitasku mengatakan dia memiliki aura nonary Levisacer, jadi aku tidak berani mendesaknya untuk meminta informasi. Apa yang kita lakukan sekarang House of Shadowblight adalah pelanggan penting. Mereka menghabiskan banyak uang untuk laporan intelijen dari kami. Dan sekarang seseorang menginginkan informasi tentang mereka. Kedua pria itu berjalan menyusuri jalan ke gedung lain yang menjulang tinggi, yang dilindungi oleh banyak formasi mantra dan mantra penangkal. Masuk, mereka berjalan ke ruang teh yang seluruhnya dibangun dari porselen tembus pandang, dan sangat tinggi di gedung itu sehingga menawarkan pemandangan seluruh kota yang spektakuler. Duduk di meja di ruangan itu adalah 2 pria, satu setengah baya, satu tua, berdiskusi sambil menyesap teh yang enak. Setelah mendengar ketukan di pintu, pria parubaya itu berkata, masuk. Salam, Presiden, kata wakil presiden dengan penuh hormat. Saya tidak sadar bahwa Anda sedang menghibur pelanggan, saya minta maaf. Tidak apa-apa, ini Blight King Blisscarnage dari House of Shadowblight, salah satu pelanggan utama kami. Dia datang sendiri untuk membahas kesepakatan bisnis yang sangat besar. Itu benar, kata lelaki tua itu, yang tidak lain adalah Blight King Blisscarnage. Meskipun dia bungkuk karena usia, dia memancarkan kekuatan dan kekuatan yang luar biasa. Jelas, dia adalah seorang nonary Levisacer, yang hampir menjadi legendaris. Kami akan menerima kiriman besar harta karun dari benua barat. Bahkan ada beberapa batu roh berharga dari zaman kuno yang puluhan ribu kali lebih efektif dari pil konvergensi energi.
Kami berharap untuk menukarnya dengan lebih banyak laporan intelijen dari Myriad konsortium Anda. Batu Roh, pikir Wakil Presiden, kaget. Presiden, saya memiliki pelanggan yang ingin membeli beberapa informasi rahasia, dan saya memerlukan otorisasi Anda untuk. Tidak perlu menyimpan rahasia dari perusahaan sekarang, kata Presiden. Silakan dan berbicara dengan bebas. Kamu melihat, dia menatap Blight King Blitzcarnage dengan ragu-ragu, lalu melanjutkan, "Yah, seperti ini." Dengan itu, dia melanjutkan untuk menjelaskan seluruh situasi. Dia bahkan mengeluarkan 3 inti iblis. Mengingat masalah ini melibatkan salah satu klien terpenting kami, House of Shadow Blight, saya tahu bahwa saya tidak dapat membuat keputusan sendiri. Blight King Blitzcarnage tiba-tiba tertawa keras. Aku tidak percaya seseorang mencoba bergerak di House of Shadow Blight. Saya sangat ingin tahu kekuatan jahat apa yang mungkin direncanakan untuk melawan kita. Tolong tunggu sebentar, Blight King Blitzcarnage, kata Presiden. Ingat, kamu tidak bisa melakukan apapun di dalam markas Myriad konsortium itu sendiri. Aturan kami jelas tentang itu. Kami sepenuhnya dan sepenuhnya di pihak Anda dalam hal ini, tentu saja, tetapi kami perlu menjaga penampilan kesopanan. Terkekeh, dia melihat ke bawah ketiga inti iblis. Tidak buruk. Mereka benar-benar dapat meningkatkan kekuatan item iblis apapun yang mereka gunakan untuk menambah. Dan jika mereka ditambahkan ke formasi iblis, mereka bisa melepaskan kekuatan yang luar biasa. Blight King Blitzcarnage, tolong, anggap itu sebagai ekspresi itikat baik. Dengan itu, 3 inti iblis melintas di udara ke tangan Blight King Blitzcarnage. Orang tua itu tampak terkejut, tapi kemudian dia tertawa keras. Sekali lagi Anda terbukti menjadi mitra bisnis yang sempurna. Jadi sekarang apa Anda akan mengambil uangnya dan membiarkannya kering? Biarkan dia kering tentu saja tidak. Dia ingin informasi tentang House of Shadow Blight, jadi aku akan memberikannya padanya. Dia jelas seorang pemarah yang ingin dibunuh. Rumahmu seharusnya memiliki banyak cara untuk menanganinya, kan Presiden jelas tidak khawatir tentang masalah ini sama sekali. Wakil Presiden, katakan padanya bahwa kami menerima tawarannya, dan bahwa kami akan melakukan penyelidikan penuh. Dia bisa kembali dalam 3 hari untuk laporan. Iya Pak, dengan itu, Wakil Presiden dan Kapten pergi. Sambil terkekeh, Presiden kemudian berkata, meskipun, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam 3 hari itu. Blight King Blitzcarnage tertawa terbahak-bahak. Sungguh licik, rubah tua yang licik. Jangan khawatir, saya tidak akan melupakan gerakan ini. Dan saya pasti akan melaporkannya kepada tuan rumah. Ini akan membantu secara signifikan ketika tiba saatnya untuk menandatangani kesepakatan berikutnya. Omong-omong, saya mendengar bahwa pemegang saham terbesar Anda, Crown Prince Society, tumbuh lebih kuat dari hari ke hari. Agaknya Anda membutuhkan banyak sumber daya untuk memberi makan pertumbuhan mereka. Saya berharap kesepakatan terbaru kami ini membantu dalam hal itu. Dan dalam 5 tahun, ketika putra mahkota keluar dari pengasingan sebagai Great Sage yang tak terkalahkan, perusahaan Anda pasti akan mengalami kenaikan meteorik. Itu benar, kata Presiden sambil mengangguk. Tentu saja, kami memiliki pemegang saham lain selain Crown Prince Society, dan mereka semua sangat menantikan kesepakatan bisnis yang akan datang ini. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa House of Shadow Blight didukung oleh Blight Legion Church yang besar. Di benua barat, mereka berada di level yang sama dengan 4 institut kami. Ya, saya sangat berharap kerjasama ini berjalan lancar. Mata berkedip dengan cahaya dingin, Blight King Blitzcarnage bangkit. Sepertinya House of Shadow Blight akan segera memiliki Blight Puppet Nonary Leviathan lainnya. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkannya. Bahkan, mungkin pemimpin legendaris kita secara pribadi akan memimpin tim. 3 hari itu seharusnya lebih dari cukup waktu. Dengan itu, dia menghilang ke udara tipis. Kembali di ruang tunggu, Yang Qi mendengarkan penjelasan Wakil Presiden, dan kemudian berkata, jadi, Anda mengambil pembayaran saya, tetapi saya harus menunggu 3 hari untuk informasinya. Betul sekali. Selama 3 hari berikutnya, konsorsium tidak akan menahan diri untuk mendapatkan informasi tentang para ahli House of Shadow Blight, termasuk pertahanan mereka, formasi mantra, sumber daya, dan sebagainya. Semua itu akan ada dalam laporan. Terserah Anda mau menerima atau tidak. Begitulah cara kami berbisnis. Wakil Presiden benar-benar meletakkannya setebal mungkin. Yang Qi mengangguk. Baiklah, jika itu cara kerjanya, maka aku akan kembali dalam 3 hari. Sangat baik. Hati-hati, senior. Wakil Presiden mengulurkan tangannya, menunjukkan bahwa Yang Qi harus pergi. Setelah dia pergi, dia tersenyum kejam. Tidak tahu apa yang baik untuknya. Dalam 3 hari,
Anda akan menjadi boneka busuk. Saat Yang Qi meninggalkan Mongoltar, langit mulai gelap. Akhirnya, dia menemukan sebuah gunung beberapa ratus kilometer jauhnya, di mana dia duduk dan melihat kembali ke lampu-lampu kota yang berkilauan, senyum dingin muncul di wajahnya. 3 hari apakah itu waktu yang Anda butuhkan untuk memperingatkan House of Shadowblight? Jika tidak, mengapa Anda tidak menawarkan saya akomodasi? Tampaknya konsorsium segudang ini tidak ada gunanya. Dan untuk berpikir bahwa Crown Prince Society adalah pemegang saham terbesar mereka. Yang Qi telah mempelajari hal-hal seperti itu beberapa waktu lalu dari saudara kandungnya yang bersumpah. Namun, kekurangan utamanya adalah lokasi House of Shadowblight itu sendiri. Dan menemukannya sendiri akan seperti memancing jarum dari laut. Tapi sekarang, dia pasti mendekati tujuannya. Dengan itu, dia mulai melakukan beberapa latihan pernapasan di bawah cahaya bintang yang berkilauan. Dari apa yang dia dengar, setelah mencapai transformasi legendaris ke-8, transformasi bintang astral, adalah mungkin untuk menyerap kekuatan bintang yang tak terbatas. Dan bahkan mungkin untuk menciptakan medan magnet berbintang, yang akan langsung mengubah segala sesuatu dalam radius 500 km menjadi lautan bintang. Tentu saja, Yang Qi jauh dari level itu. Waktu berlalu. Pada satu titik di dekat akhir periode 3 hari menunggu, 10 sosok bayangan tiba-tiba muncul di udara di sekitar gunung yang diduduki Yang Qi. Mereka dikelilingi oleh energi hitam hipertoksik, yang, dalam sekejap mata, berubah menjadi zat seperti bubuk yang menghujani gunung. Saat itu terjadi, semua hewan dan tumbuhan di dekatnya mati, dan bahkan bebatuan mulai mencair. Salah satu sosok bayangan mendarat di tanah dan memandang Yang Qi, yang tampaknya tidak terpengaruh oleh energi beracun. Sambil terkekeh, dia berkata, "Dengar, tolol. Saya Blaitzar Skyfin, wakil kepala rumah tangga ke-9 House of Shadowblight. Apakah Anda orang yang meminta informasi dari Myriad Konsortium tentang markas kami?" "Betul sekali. Ya," orang tua lain muncul. "Saya Blight King Bliss Carnage, wakil rektor 30 detik. Cepat dan beritahu kami untuk siapa Anda bekerja, tolol. Kalau tidak, Anda akan berakhir dalam rasa sakit yang mengerikan sehingga Anda hanya akan merindukan kematian." "Kamu semua yang mereka kirim," Yang Qi berkata, membuka matanya dan melihat sekeliling. Energi sejati hipertoksik yang memenuhi area itu ditahan oleh seni energinya sendiri, dan tidak bisa menyentuhnya. Saat dia memeriksa orang-orang yang berbicara dengannya, dia menyadari bahwa sebagian besar adalah Octonary atau Nonary Livesizers. Yang terkuat adalah yang disebut Blaitzar Skyfin, yang merupakan seorang legendaris. Biasanya berbicara, seseorang yang menemukan diri mereka dikelilingi oleh kelompok seperti ini akan ketakutan. Salah satu Blight Kings lainnya, seorang Octonary, melangkah maju, menatap Yang Qi, dan berkata, "Kamu seorang Nonary Livesizer, Anda harus menjadi orang terkenal. Siapa kamu?" "Muntahkan. Mengapa Anda meminta informasi tentang organisasi kami? Kami bukan grup yang bisa Anda singgung." "Jadi, Myriad Konsortium memberitahumu tentang aku?" Yang Qi berkata, bangkit. "Kau benar-benar bodoh, kau tahu itu," kata Blaitzar Skyfin. "The Myriad Konsortium adalah mitra bisnis terbesar House of Shadowblight. Bahkan, mereka bahkan melakukan bisnis dengan gereja Blight Legion. Dan di sini Anda datang, beberapa pemarah tolol yang mengira dia hanya akan berjalan-jalan langsung ke markas kita. Apa lelucon? Menyerahlah segera, dan beritahu kami siapa yang mengirimmu. Aku akan menangkapnya." "Wakil rumah tangga ke-9, kata Blight King Bliss Carnage, tertawa dingin. Turun ke arah Yang Qi, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan senjata seperti ular. "Coba tebak, bodoh, tongkat Viper ajaib saya kehilangan 1 jiwa. Milikmu. Dan sekarang." Sebelum dia bisa selesai berbicara, Yang Qi menghilang, muncul kembali tepat di belakangnya, dan memenggal kepalanya. A3. Jeritan yang menggetarkan dan menggetarkan bumi meletus dari Blight King Bliss Carnage saat kepalanya meninggalkan tubuhnya, dan rasa sakit yang hebat melanda jauh ke dalam lautan kesadarannya. "Kepalaku, tubuhku." Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan semua seni energinya dalam upaya untuk membebaskan diri. Bahkan mencabut kepala Nonary Livesizer tidak akan membunuh mereka, apalagi mencegah mereka berbicara. Lagi pula, orang seperti itu biasanya bisa hidup 2 atau 3 ribu tahun. Masih mencoba melawan, kata Yang Qi. Mencengkeram kepala Blight King Bliss Carnage, dia mengirimkan ledakan energi sejati ke dalam tubuhnya, menyebabkannya berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, 3 inti iblis terbang keluar dari mayatnya dan ke tangan Yang Qi. "Konsorsium Myriad benar-benar memberikan ini kepada kalian. Sayang sekali saya meninggalkan segel energi sejati pada semua yang saya miliki. Dan orang seperti Anda tidak dapat menemukan dan menghapusnya.
Hal pertama yang pertama, jagalah kalian. Lalu aku akan kembali dan memusnahkan Myriad Konsortium. Dengan itu, dia berbalik menghadap Blade-Tsar Skyfin dan para ahli lainnya dari House of Shadowblight. Apa yang baru saja terjadi? Blade-Tsar Skyfin berpikir, jantungnya mulai berdebar saat dia menatap Yang Qi. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa menebak bahwa, dengan hampir tanpa usaha, Yang Qi akan merobek kepala Blight King Bliss Carnage, dan kemudian menghancurkan tubuhnya. Itu terjadi terlalu cepat. Lagi pula, bahkan jika Blade-Tsar Skyfin mencoba membunuh Blight King Bliss Carnage, itu akan membutuhkan setidaknya 4 atau 5 gerakan. Faktanya, jika Blade-Tsar Skyfin tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Bunuh dia. Kelilingi dia dengan formasi beracun. Jangan biarkan dia kabur. Tiba-tiba, energi sejati berputar keluar untuk membentuk hantu iblis di belakang Blade-Tsar Skyfin, meledak dengan energi buruk, dan mengenakan baju zirah. Ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kulit hijau dan taring panjang, tombak panjang beracun, dan seteguk racun. Kemudian, Blade-Tsar Skyfin menjulurkan telapak tangannya, menyebabkan telapak tangan besar muncul, yang kehadirannya saja membuat retakan meliuk-liuk menembus gunung di bawahnya. Megapalem Legiun Blight, telapak tangan yang membelah surga dan menghancurkan bumi ini tampaknya cukup kuat untuk mengubah area manapun menjadi dunia racun dan racun. Pada saat yang sama, para ahli lain dari House of Shadowblight berhamburan, menghasilkan harta magis dalam bentuk bendera, yang masing-masing dibordir dengan lambang makhluk berbisa. Ada lipan, kalajengking, ular berbisa, naga berbisa, tawon, dan banyak lagi. Saat mereka mengibarkan bendera, mereka berubah menjadi ribuan aliran energi hitam, yang saling bertautan untuk membentuk jaring beracun yang mengunci seluruh gunung. Seketika, cairan kental dan beracun mulai menggelembung di mana-mana. Ini adalah formasi mantra yang unik untuk House of Shadowblight, formasi mantra besar yang mencairkan darah. Biasanya, siapapun yang terperangkap di dalamnya akan meleleh menjadi darah. Namun, bahkan ketika formasi mantra besar terbentuk, Yang Qi menghindari serangan Blade-Tsar Skyfin, dan kemudian membuat gerakan merobek dengan kedua tangan. Bersamaan dengan gerakan tangannya, 2 tangan raksasa energi sejati muncul, hampir seolah-olah beberapa kaisar yang kuat dari zaman kuno telah datang untuk menjatuhkan hukuman pada yang bersalah. Pop, 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 aliran energi beracun yang tak terhitung jumlahnya dari bendera tercabik-cabik, dan para ahli House of Shadowblight yang telah menciptakan formasi semuanya mulai batuk darah. Tingkat kekuatan apa ini? Salah satu Octonary Leviathan berseru ketakutan. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, sebuah mata terbuka di dahi Yang Qi, dan suara nyaring terdengar berbicara bahasa dewa. Kamu telah meninggalkan terang Mahadewa, merosot. Mata Mahadewa mengirimkan cahaya yang menyilaukan dan memurnikan keluar. Ini adalah cahaya yang bahkan melampaui legiun dewa yang paling misterius, cahaya agung yang mewakili kehendak Mahadewa. Gadli mungkin mengisinya, seolah-olah itu adalah ekspresi penghakiman tertinggi, hukuman yang dilakukan oleh legiun para dewa. Dalam sekejap mata, mata itu menembus Octonary Leviathans. Masing-masing dan setiap orang terbakar, menjadi obor manusia yang berteriak yang secara singkat menerangi langit sebelum berubah menjadi abu. Apa yang terjadi? Itulah yang dipikirkan para ahli lain dari House of Shadowblight saat mereka merenungkan bagaimana cara melarikan diri. Namun, mata Mahadewa tidak mengizinkan mereka melakukannya. Selanjutnya, suara nyaring itu terdengar di jiwa mereka. Penghakiman Mahadewa ada di mana-mana. Jika Anda tenggelam dalam kejahatan, maka hukuman Anda akan datang. Jiwa para ahli lainnya menyala, mengubahnya menjadi obor yang menggeliat yang dengan cepat terbakar menjadi abu. Hanya dalam 10 napas waktu, lebih dari 10 Leviathans dari House of Shadowblight telah tewas. Sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah sang legendaris. Giliranmu, Blade-Tsar Skyfin, kata Yang Qi. Saya tahu ekspedisi memancing saya ini akan menangkap beberapa ikan, tetapi saya tidak pernah menduga bahwa salah satu dari mereka adalah seorang legendaris. Katakan di mana markasmu. Basis kultivasi apa yang dimiliki tuan rumah Anda? Wakil kepala rumah tangga ke-9 seperti apa 8 lainnya? Kakao. Blade-Tsar Skyfin benar-benar kehilangan kata-kata, dan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia adalah seorang legendaris, namun belum pernah melihat yang seperti ini. Formasi mantra tercabik-cabik musuh terbakar sampai mati dalam sekejap dan ini hanya Leviathan, bukan legendaris. Aku seorang legendaris, dan kamu adalah Leviathan yang lemah. Saya tidak peduli teknik khusus apa yang Anda kembangkan, Anda tidak dapat menjembatani kesenjangan antar level. Bersiaplah untuk mati. Skyfin Blightpalm. Sikap pertama. Kaitkan jiwa. Rebut kehidupan.
Sambil melolong, dia menyodorkan dua telapak tangan ke arah Yang Qi dengan kekuatan yang menumbangkan gunung dan menguras laut. Yang Qi hanya berdiri di tempatnya, sinar dingin di matanya saat dia memanfaatkan energi sejatinya untuk menciptakan penghalang pertahanan. Sesaat kemudian, ledakan besar terdengar saat serangan itu ditolak. Sikap kedua, patahkan kaki, putuskan lengan. Sikap ketiga, gunung mayat, lautan darah. Sikap keempat, kalahkan tentara, bunuh gerombolan. Sikap kelima, keturunan dewa beracun. Blaitzar Skyfin tampak seperti tornado saat dia mendorong disiplin bela diri terbaiknya dengan semua energi sejati yang bisa dia kumpulkan. Energi beracun memenuhi area itu saat serangannya menghantam energi sejati pertahanan Yang Qi. Namun, Yang Qi seperti karang di air pasang, melayang di sana di udara, tak tergoyahkan tidak peduli apa yang dilemparkan ke arahnya. Hanya setelah Blaitzar Skyfin melepaskan jurus pamungkasnya, Yang Qi akhirnya bergerak, mengulurkan tangannya melalui perisai energi sejatinya. Seperti apa bentuk tangannya? Itu hanya daging dan darah, tetapi tampak sempurna dalam setiap aspek. Giok terbaik di dunia tidak dapat dibandingkan dengannya, bahkan giok 9 surga dari mana cermin Chiliocosm dibuat. Mempertimbangkan bagaimana dia bersinar dengan cahaya suci, dia bahkan tidak terlihat seperti manusia, sebuah efek yang dibuat lebih menonjol oleh dentuman suci yang mengelilinginya. Hampir setiap orang yang melihatnya dalam keadaan ini akan merasakan dorongan untuk turun dan menyembah dia. Itu adalah tangan yang tampaknya dipenuhi dengan belas kasih untuk makhluk hidup di dunia, jenis yang mungkin mengacak-acak rambut seorang anak. Tetapi pada saat yang sama, itu tampak seperti penguasa berdaulat yang paling kuat dari legiun para dewa, seseorang yang bisa menghujani semua ciptaan dengan berkah. Tangan ini adalah tangan Mahadewa, datang untuk menghukum orang jahat dan membawa kehancuran dan kelahiran kembali ke dunia. Mata Blaitzar Skyfin melebar, bahkan sebelum dia bisa melihat apa yang terjadi, semua gerakannya telah dikalahkan. Gemuruh, tangan itu menempel di kepalanya, dan energi sejatinya tersegel rapat di wilayah dantiannya. Kemudian dia mendapati dirinya tergantung di udara, diangkat tinggi-tinggi oleh Yang Qi. Hampir terasa seperti kepalanya adalah semangka yang bisa dihancurkan Yang Qi kapan saja. Bicara, di mana markas House of Shadowblight di mana ceritakan sekarang. Meskipun dia berbicara dengan nada hangat, kata-katanya tampak seperti hukuman mati bagi Blaitzar Skyfin. Bibir gemetar, dia berkata, siapa kamu? Yang Qi. Pada titik ini dia membiarkan fitur-fiturnya kembali ke bentuk aslinya. Kau pernah mendengar tentangku, kan kamu tahu siapa aku? Kamu adalah juara kompetisi seni bela diri antar lembaga. Jenius, Yang Qi. Tapi bagaimana kamu bisa melawan legendaris sepertiku? Seni energi apa yang Anda kembangkan? Anda hanya berada di Senari Livesizing selama kompetisi itu, tetapi sekarang Anda adalah seorang nonari Livesizer. Anda tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan di sini. Katakan apa yang ingin saya ketahui. Menenangkan sedikit, Blaitzar Skyfin berkata, jika saya memberitahu Anda, apakah Anda akan membiarkan saya pergi? Desir, salah satu lengannya putus, dan darah menyembur kemana-mana. Ya Mahadewa, sakit. Dia berteriak. Jika kamu tidak ingin memberitahuku, baiklah. Konsorsium segudang akan. Kesempatan terakhir. Apakah Anda akan berbicara? Tunggu. Blaitzar Skyfin berteriak, keringat bercucuran di wajahnya. Tentu saja, dia hanya mencoba mengulur waktu. Gemuruh. Tiba-tiba, lengannya yang lain terbakar, menyebabkan suara mendesis dan letupan memenuhi udara saat daging dan darahnya terbakar habis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut saat dia melihat lengannya perlahan berubah menjadi abu. Tanpa mencapai transformasi Never Dying, tidak mungkin untuk memulihkan lengan itu, yang berarti mulai sekarang, dia akan menjadi cacat tanpa senjata. Lebih jauh lagi, mengingat dia sudah menjadi legendaris bentuk darah, itu berarti dia telah membentuk kembali tubuhnya, dan tidak dapat menerima bagian tubuh yang dicangkokkan dari orang lain. Hal-hal seperti itu akan ditolak oleh tubuhnya sendiri, dan akan segera layu. Aku akan bicara. Dia menjerit. Tidak berani mencoba mengulur waktu lebih lama lagi, dia berkata, markas besar House of Shadowblight ada di pulau bergerak di Laut Barat. Itu tidak pernah berada di tempat yang sama, dan dikelilingi oleh Fata Morgana yang membuatnya mustahil untuk dilihat dengan mata terbuka. Tapi aku punya jimat roh yang bisa kamu gunakan untuk menemukannya. 210.